Bab 295, Mematahkan Kesulitan. Jika Xiao Chen memikirkan cara untuk mematahkan dua pedang merah Qi sebelumnya, dia tidak akan berada dalam situasinya saat ini. Sayangnya, dia tidak cukup tegas pada saat itu, dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak esens. Xiao Chen agak menegur dirinya sendiri di dalam hatinya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menyesal. Sebelum dia mencapai langkah terakhir, kepercayaan dirinya tidak bisa goyah. Karena Xiao Chen tidak bisa menggunakan keadaan guntur, kekuatan teknik pedang Wukui sangat lumpuh. Itu tidak bisa digunakan untuk keluar dari kesulitannya. Teknik pedang Lingyun bahkan tidak perlu disebutkan, dia harus memikirkan metode lain. Itu dia, sebuah ide melintas di benak Xiao Chen. Karena dia tidak bisa menggunakan status, dia akan menggunakan fenomena misterius terkuatnya dan berbenturan dengan yang lain. Memikirkan hal ini, kerutan Xiao Chen mengendur. Dia berteriak, dan lunar shadow saber seputih salju bersinar. Terbang dengan sayap, bulan cerah seperti api. Petik 2. Bulan purnama keemasan perlahan bangkit dari belakang Xiao Chen, di seberang bulan merah. Bulan keemasan yang redup memancarkan cahaya lembut ke tanah. Itu memberikan kontras yang tajam dengan bulan merah yang berkilauan. Apa yang sedang terjadi? Ada bulan purnama di belakang Xiao Chen juga, seru seseorang di tribun penonton. Apa yang dia lakukan? Fenomena misteriusnya jelas belum mencapai kesempurnaan. Jika dia akan mengadu fenomena misterius melawan Murong Chong, dia akan dirugikan, kata Liu Suifeng dengan sangat cemas. Ketika Liu Ruyue melihat bulan terbit, dia tiba-tiba mengerti niat Xiao Chen, dan kekhawatiran di wajahnya sedikit berkurang. Paling tidak, bayangan bulan peerless ini tidak akan menjadi ancaman fatal bagi Xiao Chen. Bulan emas yang menggantung di langit seterang api. Ekspresi tekad yang tak tergoyahkan melintas di wajah Xiao Chen. Dia berteriak di udara, dan bulan purnama langsung menuju Murong Chong. Apa yang dia pikirkan? Menggunakan fenomena misterius untuk menabrak secara langsung terlalu gila. Melakukan ini akan menghasilkan lebih banyak kerusakan pada diri Anda daripada lawan. Petik 2. Sebenarnya, dalam situasi seperti itu, Ye Chen tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk memecahkan fenomena misterius Murong Chong. Petik 2. Orang-orang di tribun penonton menyaksikan Xiao Chen mengendalikan bulan yang cerah, mengincar bulan di belakang Murong Chong. Mereka semua tercengang. Kejutan samar muncul di wajah Murong Chong, yang selama ini tenang. Kemudian, dia tertawa dingin dan berkata, karena kamu ingin langsung, aku akan memberimu itu. Petik 2. Murong Chong berteriak, dan bulan purnama merah memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu berisi pembunuhan Qi yang tak terbatas karena tanpa ragu menuju bulan purnama emas yang dikendalikan Xiao Chen. Bulan emas dan bulan merah bergerak cepat di udara. Kemanapun ia lewat, fluktuasi muncul di ruang angkasa, itu tampak seperti hancur. Bang! Kedua bulan bersinar terang, bersaing satu sama lain. Kemudian, mereka jatuh sangat tinggi di langit. Ada ledakan keras, dan ruang di seluruh arena di Heaven Ascending Platform bergetar. Bahkan tribun penonton yang jauh juga bergetar. Tanah tidak akan berhenti bergetar, itu seperti telah terbelah. Ini menyebabkan semua orang merasakan teror di hati mereka. Itu terlalu kuat. Ini berada pada level yang sama dengan pertarungan Martial King, seru seorang murid di kejauhan. Siu. Dua bulan purnama pecah secara bersamaan. Ruang gelap segera pecah berkeping-keping. Sinar matahari yang telah hilang cukup lama dengan tidak sabar bersinar dari langit lagi. Pada awalnya, itu hanya satu untai, kemudian menjadi dua, lalu tiga. Segera, cahaya dengan cepat menyebar. Langit di atas arena menjadi cerah sekali lagi. Baik Xiao Chen dan Murong Chong sangat pucat. Kekuatan dari dua fenomena misterius yang saling bertabrakan menyebabkan mereka berdua terluka parah. Namun, Murong Chong berada dalam kondisi yang lebih baik daripada Xiao Chen. Meskipun kekuatan fenomena misterius Murong Chong hampir sama dengan Xiao Chen, itu sudah mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu masih sedikit lebih kuat. Baru setelah beristirahat sebentar, Murong Chong berteriak dan menggenggam pedangnya. Dia berubah menjadi angin sejuk dan menyerang. Namun, tidak ada pembunuhan Qi darinya. Bahkan tidak ada jejak. Kemudian, tubuhnya menghilang secara misterius di depan mata penonton. The Clear Wind Chop lagi. Xiao Chen menyeka darah dari sudut bibirnya dan mengungkapkan senyum dingin. Sebenarnya, Murong Chong belum berlatih Clear Wind Chop sampai kesempurnaan. Dia baru saja menggabungkan sempurna Great Perfection Clear Wind Chop dengan kondisi angin. Karenanya, ia berhasil mencapai hasil seperti itu. Jurus ini merupakan salah satu jurus khas Murong Chong. Jika Xiao Chen tidak melihat ini pertama kali mereka bertemu, dia mungkin merasa tidak berdaya. Namun, setelah dia dengan sempurna menggabungkan keadaan guntur ke dalam pedangnya, Xiao Chen tidak khawatir tentang langkah ini lagi. Wukui berubah menjadi Qi. Petik 2. Xiao Chen berteriak, dan pohon dewa kuno muncul entah dari mana. Itu berubah menjadi untaian pedang ungu Qi dan bergerak dengan kacau. Gemuruh. Di atas kepala Xiao Chen, awan petir terbentuk lagi, berputar terus-menerus. Keadaan guntur dengan sempurna bergabung dengan teknik pedangnya. Ketika Xiao Chen menyerang, guntur bergemuruh. Ketika Murong Chong, yang bersembunyi di angin yang cerah, melihat pedang ungu Qi terbang di udara dalam skala besar, dia sedikit mengernyit. Pedang Qi yang diresapi dengan keadaan guntur ini bisa melukai tubuhnya yang tersembunyi di angin.
Sekarang setelah menutupi area yang begitu luas, dia tidak memiliki cara yang aman untuk mendekat sama sekali. Sense spiritual Xiao Chen meluas dan memindai area tanpa henti. Akhirnya, ia merasakan fluktuasi abnormal yang samar pada jam 8. Qi mematahkan Wukui. Tanpa ragu-ragu, Xiao Chen segera mengeksekusi jurus ketiga teknik pedang Wukui ketika dia menemukan sosok buram itu. Guntur pecah di langit. Pedang ungu Qi yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di langit membentuk pedang Qi yang tak terbatas dan gemerlap begitu Guntur bergerak. Kemudian, itu terbang ke arah Xiao Chen merasakan kelainan itu. Begitu Guntur bergerak, Murong Chong merasakan bahaya. Namun, ketika dia ingin bergerak, dia menemukan, saat Guntur bergerak, pedang Qi yang gemilang sudah ada di hadapannya. Kecepatannya benar-benar melampaui penghalang suara pada saat itu juga. Terlepas dari arah mana dia bergerak, dia tidak bisa mengelak. Bayangan melewati cahaya berkedip. Petik 2. Pada saat percikan terbang, Murong Chong mengungkapkan dirinya. Sebuah cahaya terang meledak di visi Xiao Chen. Cahaya ini sangat menyilaukan sehingga mata terasa sakit ringan. Ini tidak bagus. Ini adalah bayangan melewati cahaya berkedip, cepat tutup matamu. Ketika cahaya cemerlang ini memancar, beberapa pembudidaya yang asyik di tribun penonton merasakan sakit yang tajam di mata mereka. Mereka menjadi buta sementara. Seketika, ada tangisan yang menyedihkan. Beberapa pembudidaya yang lebih waspada telah menutup mata mereka terlebih dahulu dan menghindari ini. Puci, pedang Qi gemilang yang dibentuk oleh Qi Breaks Wukui menabrak cahaya itu dengan ledakan. Cahaya itu segera menyebar. Murong Chong terbelah menjadi 9 angka. Masing-masing sosok berkedip dengan cahaya putih. Ketika cahaya putih terbentuk, itu menyilaukan, sulit membedakan yang asli dari yang palsu. 9 transformasi Roaming Dragon. Bersihkan pemotong angin. Xiao Chen menyipitkan mata, dan tubuhnya bergetar sekali di tempatnya. Kemudian, dia berubah menjadi 9 angin sepoi-sepoi yang sejuk. Setiap angin sejuk membawa sosok, bergegas ke sosok ringan Murong Chong. Sial, sial, sial. Pertempuran kacau terjadi di tempat kejadian. 18 tokoh berjuang sendiri di arena. Suara dentang logam, dikombinasikan dengan berbagai sosok, membuat orang banyak tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Beberapa dari mereka bahkan mulai merasa pusing. Berbicara secara logis, ketika Xiao Chen menggabungkan 9 transformasi Roaming Dragon dan Clear Wind Chop, itu sedikit lebih kuat daripada Flickering Light Passing Shadows milik Murong Chong. Sayangnya, Murong Chong sangat akrab dengan Clear Wind Chop. Niat membunuh yang tersembunyi tidak efektif melawannya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melakukan kontak dengan Flickering Light Passing Shadows. Dalam situasi di mana penglihatannya terhalang, dia mengalami sedikit kerugian. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus melakukan gerakan membunuh, pikir Xiao Chen dalam hati. Wukui mekar. Xiao Chen berteriak, dan tiba-tiba, cahaya ungu keluar dari bawah kaki 9 sosok itu. 9 kuncup bunga muncul di tanah dan benar-benar menyelimuti semua sosok Xiao Chen. Ketika pedang Murong Chong mengenai kuncup bunga, tidak ada fluktuasi sama sekali, dia tidak mampu menghentikan kuncup bunga untuk tumbuh. Bayangan melewati cahaya berkedip, gabungan 9 angka. Petik 2. Teriak Murong Chong, dan 9 sosok yang dibentuk Murong Chong berkedip-kedip dengan lapisan cahaya putih dan digabungkan. Mereka kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke depan. 9 sosok cahaya Murong Chong instan bergabung, 9 kuncup bunga di tanah juga bergabung. Ledakan. Ketika kuncup bunga bergabung, mereka mekar. Kelopak bunga ungu memenuhi langit. Kaki Xiao Chen mendorong tanah, dan dia bergerak melewati kelopak bunga, bergegas ke Murong Chong. Cahaya ungu dari kelopak bunga jatuh pada Xiao Chen, langsung meningkatkan kecepatannya menjadi 2 kali kecepatan suara. Cahaya ungu dan cahaya putih keduanya merobek udara. Mereka meninggalkan jejak gelombang kejut yang panjang. Mereka berdua bertukar pukulan di tengah kelopak bunga yang memenuhi udara. Puci. Begitu mereka bertemu, mereka dengan cepat menyerang dengan pedang mereka. Mereka terus bergerak ke arah yang mereka tuju. Setelah Murong Chong berdiri kokoh, dia melihat darah yang bocor dari lukanya di dada. Raut tak percaya menutupi wajah tampannya. Bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat dariku? Pada saat percikan terbang, pedang Xiao Chen telah menembus dadanya. Selanjutnya, pedang Murong Chong hanya menembus bayangan yang ditinggalkan Xiao Chen. Kelopak bunga yang memenuhi langit semuanya melayang menuju luka di dada Murong Chong, mengalir dengan cepat. Sial, sial, sial. Murong Chong menunjukkan kondisi anginnya hingga batasnya. Dia menggunakan cahaya pedang yang berkedip-kedip untuk menghancurkan semua kelopak bunga yang masuk hingga terlupakan. Hanya sekitar 10 kelopak bunga yang masuk ke dalam luka. Xiao Chen sedikit mengernyit. Hanya 10 kelopak bunga yang terbang. Kekuatan Wukui mendukung surga akan melemah secara signifikan. Tidak mungkin akarnya bisa tumbuh. Namun, tidak ada gunanya tidak menembakkan panah nok. Jika Xiao Chen ragu-ragu, dan Murong Chong memaksakan kelopak bunganya, semuanya akan sia-sia. Xiao Chen berteriak, Wukui mendukung surga. Meledak. Awan guntur yang bergolak gelisah di atas segera mengeluarkan derak guntur. Guntur instan berderak, suara ledakan datang dari dada Murong Chong. Luka di dadanya tiba-tiba meledak, dan gelombang kejut menghempaskan Murong Chong ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Murong Chong sebenarnya diledakkan kembali. Sampai sekarang, sejak pertarungan dimulai, Xiao Chen,
yang awalnya tidak disukai oleh orang banyak, belum pingsan. Xiao Chen telah bertahan begitu lama dan belum menderita kerugian yang terlalu besar. Sekarang, dia bahkan menghancurkan Murongcong, membuatnya terbang. Ini melebihi harapan semua orang. Wukui mengguncang surga. Aura Xiao Chen berkobar. Sementara aura Murongcong berkurang, Xiao Chen memanfaatkan momen itu untuk melompat ke udara dan mengeksekusi Wukui Sakes the Heavens, jurus pembunuhan lain dari teknik pedang Wukui. Pohon Wukui surgawi turun seperti gunung dan menekan Murongcong ke tanah dengan keras. Namun, tepat pada saat ini, lapisan awan putih terbang dari cakrawala. Dalam waktu singkat, itu menempati setengah langit. Mereka mendorong sekitar setengah dari awan petir yang terbuat dari keadaan guntur Xiao Chen. Bab 296, Patah Legenda Tak Terkalahkan. Keadaan guntur yang dimasukkan ke dalam Wukui Sakes the Heavens berkurang secara signifikan secara instan, mungkin juga berkurang secara signifikan. Ketika Murongcong memandang pohon Wukui dan Xiao Chen, dia menunjukkan senyum dingin tanpa ekspresi. Xiao Chen terkejut dan berpikir, oh tidak. Murongcong sebenarnya mengolah dua keadaan, angin dan awan digabungkan. Angin memberi kekuatan pada awan, dia benar-benar menekan keadaan gunturku. Murongcong perlahan berdiri dari tanah. Petir ungu melintas di awan di atas, merobek arena yang gelap. Hah! Angin kencang bertiup, dan pencahayaan menyatu ke dalamnya. Kemudian, itu berubah menjadi badai ungu yang mengerikan. Murongcong menggunakan pedangnya dan menunjuk. Badai ungu segera menuju Xiao Chen di langit dan pohon Wukui yang surgawi. Bang! 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 Energi angin dan kilat masuk ke dalam badai ungu yang mengamuk. Dengan karakter petir dan sifat petir yang mengamuk, kekuatannya sebanding dengan teknik bela diri peringkat bumi kelas unggul. Itu menabrak pohon Wukui. Mereka berdua adalah teknik bela diri yang dikaitkan dengan petir, dan ketika mereka bertabrakan satu sama lain, itu mengeluarkan arus listrik yang mengerikan, bergerak liar di udara. Banyak ular yang terbuat dari listrik berenang di udara. Mereka bertabrakan satu sama lain sebanyak 5 kali. Setiap kali mereka jatuh, mereka mengeluarkan suara, pilih pala, yang keras. Warna pohon Wukui Xiao Chen berkurang secara signifikan. Kelima kalinya, pohon Wukui Xiao Chen benar-benar menghilang. Sekarang pohon Wukui tidak lagi menghalanginya, badai mengerikan yang mengandung ki mengamuk menuju Xiao Chen. Mundur. Setelah keadaan guntur Xiao Chen ditekan, Xiao Chen tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia hanya bisa mengelak. Dia mengaktifkan sepatu windwalk dan mundur dengan kecepatan suara. Huci. Murongcong muncul di sebelah badai ungu. Dia dengan santai melayang-layang. Dia memiliki karakter mengamuk dari angin dan halusnya awan. Ketika keduanya ditambahkan bersama-sama, dia menjadi sangat sulit dipahami. Sial, cahaya pedang datang dari sudut yang aneh dan meretas Xiao Chen. Dia menggunakan pedangnya untuk mencoba memblokir, dan kekuatan mengamuk datang darinya. Keadaan guntur yang dimasukkan ke dalam pedangnya segera dikalahkan. Mundur lagi. Meminjam kekuatan ini, Xiao Chen mundur lagi. Tangan kanannya mati rasa karena sentakan, dan dia hampir tidak bisa lagi memegang pedangnya. Setelah itu, Xiao Chen terus mundur ke belakang. Keadaan awan angin lawan terus menekan awan petir. Ini berlangsung untuk sementara waktu, aura Murongcong berkembang dan situasi berbalik dalam sekejap. Menyerah, meskipun keadaan guntur Anda sangat murni, itu tidak memiliki peluang lagi keadaan gabungan awan angin saya. Petik 2. Suara Murongcong terdengar, dan seperti tubuh Murongcong, arah asal suara tidak diketahui. Sepertinya datang dari segala arah. Arah suara tidak dapat ditentukan dan berlama-lama di udara untuk waktu yang lama. Tanda pisah. Murongcong memang Murongcong. Dia telah menyembunyikan keterampilannya begitu dalam. Selain kondisi angin kesempurnaan agung, saya tidak menyangka dia juga memiliki kondisi awan kesempurnaan agung. Yang paling penting adalah dia telah menggabungkan mereka dengan sempurna. Dia hidup sesuai dengan gelarnya sebagai orang peringkat pertama di daftar awan angin Paviliun Saber Surgawi. Petik 2. Dengan keadaan guntur ditekan, kecakapan tempur sejati Ye Chen hanyalah bahwa dari medial grade martial Sein biasa. Kekalahannya hanya masalah waktu. Petik 2. Sepertinya legenda tak terkalahkan Murongcong akan terus berlanjut. Dalam generasi muda, setidaknya di Provinsi Xie, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan ketika cakupannya meluas ke seluruh negara Qin besar, dia akan tetap berada di 3 besar. Situasi di arena sangat jelas. Murongcong, yang mengungkapkan keadaan awannya, telah sepenuhnya membalikkan situasi, menghilangkan keuntungan yang telah diciptakan Xiao Chen. Xiao Chen hanya bisa bertahan secara pasif. Kerumunan berpendapat bahwa ketika keadaan gunturnya benar-benar hilang, dia akan dikalahkan. Ekspresi kesepian muncul di wajah Liu Ruyue. Dia tidak lagi khawatir tentang apakah Xiao Chen bisa menang dan melindungi puncak Qingyun. Dia hanya berharap dia bisa bertahan. Selanjutnya, dia juga berharap Xiao Chen tidak kehilangan keunggulannya sebagai seorang kultivator karena pertarungan ini, terutama keunggulan seorang Bladesman. Dia paling khawatir tentang ini. Tanda pisah. Meskipun pertarungan telah mencapai keadaan seperti itu, hati Xiao Chen tetap sangat tenang. Rasanya seperti perasaan ajaib muncul di hatinya. Baik diskusi di sekitar maupun kata-kata Murongcong tidak mempengaruhi hatinya sama sekali. Pikiran Xiao Chen benar-benar jernih, dia tanpa henti memikirkan cara untuk keluar dari situasi tersebut.
Alasan Xiao Chen menjadi begitu pasif tidak diragukan lagi adalah penindasan terhadap negaranya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Meskipun Xiao Chen tahu bahwa negara itu sangat penting, dia tidak berharap itu menjadi begitu penting. Ukui Sakes the Heavens sebenarnya telah kalah dari Badai Ungu lawan ketika kehilangan dukungan dari negara kuat. Pada saat ini, bahkan jika dia mengeksekusi teknik pasti membunuh dari teknik pedang Ukui, dia bisa mencapai kekuatan yang dia harapkan. Akan sulit untuk melanjutkan tanpa dukungan negara. Dalam 7 hari terakhir, dia menganggap penting hal yang salah. Dia seharusnya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berlatih teknik bela diri baru. Sebaliknya, dia seharusnya memperkuat negaranya sendiri. Keadaan Xiao Chen sebenarnya tidak terlalu kuat. Itu hanya karena mantra surgawi guntur ungu. Keadaannya jauh lebih murni daripada pembudidaya lainnya. Keadaan puncak kesempurnaan kecil setara dengan kesempurnaan besar lawan. Sejak pertarungan dimulai, dia mampu bertahan melawan Murongcong, yang memiliki alam kultivasi lebih tinggi dan tidak menderita kerugian besar karena hal ini. Namun, itu belum terlambat untuk Xiao Chen. Bahkan jika dia kalah hari ini, dia sudah belajar banyak. Arah pelatihannya di masa depan menjadi lebih jelas. Bang, bang, saat Xiao Chen merenung, tangannya tidak berhenti bergerak. Dia mengulurkan sens spiritualnya dan melakukan yang terbaik untuk menangkap sosok Murongcong yang sulit dipahami, memblokir semua gerakan yang dikirim padanya. Di atas, di langit, penindasan keadaan guntur Xiao Chen mencapai tahap akhir. Hanya sepetak kecil awan petir yang berjuang keras untuk bertahan. Awan putih, diresapi dengan keadaan awan angin, menutupi sekitarnya. Awan putih bergejolak tanpa batas, mengangkat aura Murongcong ke puncak. Ketika dia melihat Xiao Chen mundur ke sudut, dia berkata dengan acuh tak acuh, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. 3 gaya cuaca, mengejar awan mengejar petir. Murongcong berteriak, dan badai ungu yang mengerikan berubah menjadi naga banjir sepanjang 100 meter. Orang bisa melihat sisik naga padat di tubuh naga banjir seolah itu nyata. Gumpalan awan melayang di sekitar naga banjir. Dengan suara, "Sua," ia terbang keluar dari awan dan mengeluarkan asap hijau saat meraung ke Xiao Chen. Kecepatan naga banjir mengamuk sudah melampaui penghalang suara. Itu sangat dekat dengan 2 kali kecepatan suara. Tidak ada waktu bagi Xiao Chen untuk berpikir. Itu sudah sebelum Xiao Chen. Ketika orang banyak melihat naga banjir yang menderu menyerbu Xiao Chen, semua orang menarik napas dalam-dalam dari udara dingin. Liu Ruyue tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dari tempat duduknya. Mulutnya sedikit terbuka seperti akan mengatakan sesuatu. Bang, bang, begitu naga banjir menelan Xiao Chen, ada ledakan hebat. Sebuah Azure Dragon melingkari lengan kanan Xiao Chen. Meskipun Azure Dragon kecil, itu adalah binatang suci kuno, itu adalah real deal. Naga banjir yang menyerangnya hanyalah naga palsu. Bagaimana itu bisa menjadi tandingan naga sungguhan? Azure Dragon menghancurkannya, dan itu berubah menjadi gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Azure Dragon yang memecahkan cacing Cloud Pursuing Lightning masih belum menghabiskan semua energinya. Itu mengeluarkan auman naga yang kuat. Kekuatan binatang suci bergema di seluruh arena. Semua pembudidaya di tribun penonton merasakan ketakutan dari hati mereka. Auman naga ini sebenarnya mengandung kekuatan suci. Murongcong mengerutkan kening dan memadatkan dinding angin yang kuat untuk menghalangi bagian depannya. Dia bermaksud untuk memblokir serangan ini. Ada roh bela diri naga Azure yang tersembunyi di lebih dari 300 titik akupuntur di tubuhnya. Ini adalah kartu truf sejati Xiao Chen. Namun, kecuali Xiao Chen tidak punya pilihan, dia tidak akan menggunakan kartu truf ini. Roh bela diri naga Azure adalah sesuatu yang telah hilang selama 1000 tahun. Jika statusnya sebagai pewaris Azure Dragon Martial Spirit menyebar, dia mungkin menarik perhatian yang tidak perlu. Namun, langkah Murongcong terlalu berbahaya. Xiao Chen, dengan keadaannya yang tertekan, tidak punya cara lain untuk memblokir atau menghindarinya. Karenanya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf ini. Kalau tidak, dia mungkin mati di sini. Di langit, awan putih yang bergolak, yang telah menekan keadaan guntur Xiao Chen, mulai menyusut. Kekuatan suci auman naga sebenarnya memaksa kembali keadaan Murongcong. Bang, 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 naga Azure menerobos dinding angin dan mengeluarkan ledakan sonik yang menusuk. Ketika Murongcong melihat bahwa dinding angin tidak dapat menghalangi Azure Dragon, dia dengan tegas mundur. Sosok yang sulit dipahami itu berkedip-kedip di udara. Setiap langkah yang diambil Murongcong, dia meletakkan dinding angin. Naga Azure mengejarnya dengan erat, seolah-olah itu hidup. Setelah mengejar 1000 meter, karena kehabisan energi, ia menghilang ke udara tipis. Azure Dragon itu sebenarnya mengandung kekuatan suci. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah martial spiritnya diturunkan dari zaman kuno? Setelah Murongcong mendarat, dia menghela nafas lega. Namun, hatinya penuh keraguan. Gemuruh. Petik 2. Tepat pada saat ini, gemuruh guntur yang telah berhenti mulai berdering lagi. Keadaan guntur Xiao Chen telah meningkat kembali ke puncaknya. Ekspresi Murongcong berubah ketika dia melihat ke langit. Langit yang semula tertutup awan putih hanya menyisakan sepetak kecil awan gelap, kini tertutup awan gelap seluruhnya. Sudah waktunya untuk langkah yang menentukan. Xiao Chen tidak ingin memberi lawannya kesempatan lain untuk menekan kondisinya. Ukui menghancurkan surga. Xiao Chen berteriak,
dan guntur yang keras berderak di langit. Pohon wukui surgawi kuno di atasnya dengan cepat tumbuh saat guntur berderak. Begitu pohon wukui menyelesaikan pertumbuhannya, cahaya pedang yang cemerlang menyala di bilah pedang. Itu bergegas ke langit, dengan cepat tumbuh lebih lama. Seolah-olah itu akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Sial, wajah Murong Chong berubah cemberut. Dia tidak berharap Xiao Chen mengubah posisinya yang menguntungkan kembali menjadi situasi yang seimbang. Namun, tidak ada waktu bagi Murong Chong untuk berpikir. Di sana cahaya pedang yang gemerlap yang mengandung keadaan guntur yang mengerikan melesat ke arahnya. 3 gaya cuaca, awan pemisah mengungkap langit. Petik 2. Murong Chong berteriak, dan rambut serta pakaiannya berkibar-kibar. Angin kencang bertiup di sekelilingnya, dan awan putih di langit berhamburan. Cahaya pedang yang cemerlang menyala di pedang Murong Chong juga. Itu berisi keadaan awan angin saat menuju Wukui Breaks the Heavens milik Xiao Chen. 2 lampu pedang, 1 putih dan 1 ungu, memanjang dengan cepat. Setelah beberapa saat, mereka menabrak satu sama lain. Bang! Ketika mereka jatuh, pusaran air besar yang kacau terbentuk. Itu meledakkan sebuah jurang yang dalam dan tak berdasar ke dalam tanah. Sejumlah besar kotoran mengalir ke langit dari lubang. Gelombang kejut yang terlihat meluas ke segala arah. Ini menghancurkan semua kotoran di arena. Bab 297, satu langkah untuk memutuskan kemenangan. Tanah arena retak menjadi banyak bagian. Potongan besar kotoran yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara, dan awan debu besar menutupi langit. 10 meter teratas tanah diratakan. Semua ini menunjukkan betapa mengerikannya kedua gerakan itu. Ketika Xiao Chen melihat gelombang kejut menyerang ke arahnya, dia berteriak. Dia menusuk dengan pedangnya dan menghancurkan serangan yang melonjak. Rasa spiritualnya mengunci Murong Chong dan dia dengan cepat bergegas. Tanah dan batu yang menghalangi jalan Xiao Chen semuanya terbelah. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bergerak maju. Ekspresi Murong Chong cemberut. Dia mengirimkan beberapa helai pedang tajam ki dan menghancurkan bebatuan dan gelombang kejut yang terbang ke arahnya. Dia bisa merasakan sosok Xiao Chen di angin. Murong Chong mendengus dingin dan mendorong kakinya dari tanah, melompat ke depan. Siu. Di tengah angin kencang yang melolong dan awan debu, mereka berdua melihat satu sama lain melompat ke udara pada saat yang bersamaan. Niat membunuh mereka bentrok di udara saat mereka menyerang tanpa ragu-ragu. Sial, sial, sial. Seluruh arena segera tertutup oleh energi listrik dan awan angin yang tersisa. Ada juga potongan besar kotoran yang terlempar ke udara. Bersama dengan awan debu, semuanya tampak sangat kacau. Semua penonton di tribun berdiri dan menyipitkan mata, mencoba melihat apa yang terjadi dengan lebih jelas. Kenapa aku tidak bisa melihat apa yang terjadi pada mereka berdua? Aku hanya bisa mendengar suara. Saya bisa melihat sedikit, tetapi mereka terlalu cepat. Saya hanya bisa melihat 2 sosok buram. Petik 2. Ada terlalu banyak debu. Listrik dan angin kencang juga menghalangi pandangan saya. Namun, pertarungan mereka sangat intens. Ini gila. Para pembudidaya melakukan apa yang mereka bisa untuk membantu mereka melihat lebih baik, tetapi ada banyak pembudidaya lemah yang tidak dapat melihat apa yang terjadi. Hanya sebagian dari murid inti dengan kultivasi yang lebih dalam yang mampu menangkap gerakan mereka secara samar. Meski begitu, mereka tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Selain majelis tetua, hanya Liu Ruyue yang bisa melihat situasi dengan jelas. Kak, seperti apa situasinya? Liu Suifeng bertanya pada Liu Ruyue dengan cemas. Liu Ruyue memiliki ekspresi yang rumit. Matanya yang biasanya tegas sekarang dipenuhi dengan kebingungan dan rasa sakit. Dia berkata dengan suara gemetar, apakah mereka berdua gila? Bagaimana bisa seperti ini? Debu beterbangan di mana-mana, listrik bertebaran di udara, dan angin kencang melolong. Murong Chong dan Xiao Chen sama-sama dipenuhi luka berdarah. Pakaian keduanya compang camping dan tidak lengkap lagi. Keduanya bergerak di tanah. Kecepatan mereka sangat mirip. Sulit bagi mereka untuk menghindari gerakan lawan sambil mencoba melukai mereka. Pada dasarnya, situasinya adalah, jika Anda melukai saya akan segera memberi Anda serangan balasan. Mata mereka merah. Mereka mengabaikan semua luka di tubuh mereka dan mengedarkan esensi mereka hingga batasnya. Jika Anda kejam, saya akan lebih kejam dari Anda. Itu hanya masalah siapa yang bisa bertahan lebih lama. Kedua belah pihak memiliki keunggulan masing-masing. Keuntungan Xiao Chen adalah tubuh fisik yang lebih kuat. Qi secara fisik bisa bertahan lebih dari Murong Chong. Murong Chong memiliki kultivasi yang lebih dalam, dia memiliki lebih banyak esens daripada Xiao Chen. Dia memiliki lebih banyak esens yang bisa dia gunakan untuk digunakan. Jika keduanya melanjutkan tanpa henti, keduanya akan berakhir terluka parah dan mati bersama. Puci, sebuah sambaran petir turun dan menghancurkan sepotong tanah menjadi partikel debu yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Chen menggabungkan keadaan guntur ke dalam serangan pedangnya dan menyambut serangan pedang Murong Chong, yang diresapi dengan keadaan awan. Kedua senjata itu bentrok dan ada dentang logam yang menusuk. Kedua negara bagian itu bentrok bersama dan mengeluarkan gelombang kejut yang intens. Semua debu dalam jarak 100 meter langsung dibersihkan. Keduanya masing-masing mundur 100 meter. Tetesan darah menetes. Tidak. Tidak. Murong Chong berkata dengan dingin, satu langkah untuk menentukan kemenangan.
Petik 2. Sangat baik. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh dan menggenggam pedangnya dengan erat. Darah di gagang pedang terhubung dengan tangannya, itu seperti pedang adalah bagian dari daging dan darahnya. Mereka berdua bertarung sampai pada titik di mana mereka mengerti bahwa jika mereka terus begini, tidak akan ada hasil apapun. Cara terbaik untuk mengatasi kebuntuan ini adalah dengan memutuskan kemenangan dengan satu gerakan. Saat Xiao Chen berbicara, Murongcong mulai mengumpulkan angin kencang yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Pada saat itu, semua debu, kotoran, dan arus listrik yang tersebar di belakangnya benar-benar bersih. Hanya kondisi angin paling murni yang tersisa di belakangnya. Awan bergejolak di langit, membentuk rantai tak berujung. Mereka dengan cepat bergerak, langit berubah warna, ada angin yang naik dan awan yang berhamburan. Aura Murongcong juga naik dengan cepat. Dia memancarkan aura seorang raja. Meskipun hanya ada jejak wasiat penguasa ini, itu masih memenuhi udara dengan kekuatan yang tak terbatas. Itu meluas ke tribun penonton di area sekitarnya. Ketika semua orang merasakan aura penguasanya, ada perasaan yang datang dari hati mereka, membuat mereka ingin bersujud dalam pemujaan. Xiao Chen agak terkejut. Murongcong sebenarnya telah melewati pemahaman negara bagian dan telah menyentuh jejak keberadaan yang lebih tinggi dari negara bagian. Selanjutnya, itu adalah kehendak penguasa peringkat tinggi. Karena Anda menggunakan kehendak penguasa untuk menekan saya, maka saya akan menggunakan kekuatan dewa untuk menekan Anda, pikir Xiao Chen dalam hati dengan ekspresi tenang. Awan guntur mulai berkumpul di langit terus-menerus. Akhirnya, mereka membentuk pusaran besar awan guntur. Pusaran air itu tingginya beberapa ratus meter. Masing-masing berputar, energi spiritual yang dikaitkan dengan petir dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalamnya. Petir merobek langit di sekelilingnya, melayang di atas arena. Kekuatan dewa tertinggi terbentang darinya. Dong, 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 dong. Pasukan besar kavaleri keluar dari pusaran air. Mereka melolong marah dan berteriak. Pada akhirnya, mereka bergabung bersama dan membentuk sosok cahaya listrik yang cemerlang. Seorang ksatria yang diselimuti listrik emas dan memegang tombak emas memperlihatkan separuh tubuhnya saat dia bangkit dari pusaran air. Ini adalah Rusing Thunder Roars yang diubah. Itu telah menggabungkan semua ksatria menjadi satu dan menggabungkan kekuatan surgawi ke dalamnya, mengubahnya menjadi teknik bela diri target tunggal yang sebenarnya. Tombak emas diarahkan ke Murongcong di tanah. Kekuatan Dewa Guntur meluas ke bawah, mencoba menekan aura penguasa yang telah dinaikkan Murongcong ke puncaknya. Dua aura tak berbentuk bentrok di udara, dan kusut satu sama lain, menyebabkan riak di udara. Guntur bergegas mengaum, mengecam langit dan bumi. Keduanya berteriak bersamaan. Ksatria emas menggeser tombaknya ke bawah dan mengendarai kuda perang emas yang cepat. Dia membawa kekuatan surgawi saat dia menembus ruang, menyerang langsung ke Murongcong. Angin kencang di belakang Murongcong berhenti bertiup, awan di atasnya berhenti berputar, keheningan tetap ada. Hanya surga dan bumi yang menegur yang bisa merobek 9 langit yang diluncurkan dengan keras. Cahaya pedang yang cemerlang melesat ke langit, berpacu menuju ksatria listrik emas dan menabraknya. Itu menjadi untaian pedang Qi yang berisi kehendak penguasa. Itu adalah aura pandangan ke depan yang menunjukkan penghinaan terhadap dunia, aura yang bisa menggerakkan langit dan bumi. Namun, ksatria emas Xiao Chen dibentuk oleh kekuatan surgawi. Xiao Chen membentuk untaian kekuatan dewa ini, meniru kekuatan surgawi yang ditinggalkan di kapal perang perak oleh Sage. Meskipun itu bukan kekuatan suci sejati, ia mampu dengan mudah mengalahkan kehendak penguasa yang baru saja dipahami Murongcong. Bagaimana bisa seorang penguasa manusia melampaui dewa di surga? Kecuali apa yang dipahami Murongcong adalah kehendak penguasa surgawi, tidak ada peluang kemenangan baginya. Ksatria listrik emas menggerakkan tombaknya dan kilatan cahaya keemasan berkumpul di belakangnya. Dia berubah menjadi cahaya tombak bercahaya yang menabrak pedang Qi Murongcong yang diresapi dengan kehendak penguasa. Bang, 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 udara meledak. Ketika kedua Wills bertemu di udara, mereka mengeluarkan serangkaian ledakan hebat. Itu seperti kembang api dilepaskan ke langit yang tenang. Seluruh ruang menjadi buram. Siu, ksatria emas mematahkan pedang Qi Murongcong dengan tombaknya. Kemudian dia mengendarai kuda perang emasnya dan turun dari langit, meninggalkan jejak cahaya kemasan. Wajah tampan Murongcong sepertinya sudah kehilangan semangatnya. Tepat saat ujung bicara hendak mengenai dadanya, dia dengan cepat menggerakkan pedangnya. Sebuah pedang tipis memblokir ujung tombak emas. Ledakan. Di bawah kendali Xiao Chen, ksatria itu meledak. Energi mengerikan berkumpul di ujung tombak, menyebabkan Murongcong memuntahkan seteguk darah dan meledakkannya ke belakang. Xiao Chen merasa pusing, selain melelahkan esens dalam jumlah besar, langkah ini juga telah menghabiskan semangatnya. Meniru seuntai kekuatan surgawi telah mengambil hampir semua yang dia miliki. Xiao Chen meletakkan lidahnya di antara giginya dan menggigitnya. Dia merasakan sakit yang kuat dan pusingnya tampak hilang. Xiao Chen melompat ke udara. Dia memegang pedangnya dan menusuk ke arah dada Murongcong. Murongcong jatuh dari langit. Selain dibakar oleh listrik, rohnya ditekan oleh kekuatan surgawi yang mengalir masuk. Dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan. Xiao Chen menggerakkan pergelangan tangannya sedikit dan membuat pedang yang hendak menembus jantung Murongcong menyimpang 5 cm. Saat Murongcong jatuh dari udara, rasa sakit di dadanya membantunya memulihkan kesadarannya.
Pada saat ini, rambutnya berantakan, darah keluar dari mulutnya, dan dia dipenuhi luka di mana-mana. Mereka berdua telah benar-benar menggunakan kekuatan negara mereka. Angin berhenti menderu, awan berhenti berputar, listrik padam, dan debu mendarat. Pada saat ini, itu sangat sunyi, hanya suara darah mereka yang menetes ke tanah yang tersisa. Murong Chong sebenarnya dikalahkan oleh Ye Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Sinar matahari yang menyilaukan bersinar dari langit lagi. Ketika semua penonton melihat pemandangan di arena, mereka semua sangat terkejut. Xiao Chen, yang awalnya tidak disukai oleh orang banyak, sebenarnya mengalahkan peringkat pertama di daftar awan angin paviliun surgawi, Murong Chong. Murong Chong memandang Xiao Chen yang tanpa ekspresi, yang tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada dirinya. Dia mengungkapkan senyum pahit dan bergumam, "Mengapa kamu tidak membunuhku?" Petik 2. Aku tidak punya dendam denganmu. Anda menyelamatkan hidup saya sekali sebelumnya. Kita bisa menyebutnya bahkan sekarang, jawab Xiao Chen dengan tenang. Tiba-tiba, ekspresi agak marah muncul di wajah tampan Murong Chong. Dia berkata, hatimu jelas tidak dengan King Yun Pik. Kenapa kau merebut ini dariku? Petik 2. Xiao Chen tetap tenang, tidak ada fluktuasi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu yakin itu milikmu? Di dunia ini, tidak semua yang kamu pikir adalah milikmu, adalah milikmu. Itu hanya milikmu jika sudah jatuh ke tanganmu. Kakak, setelah Xiao Chen berbicara, dia mengeluarkan pedangnya dan menyarungkannya. Segera darah menyembur keluar dari dada Murong Chong. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Pada akhirnya, dia mendarat dengan satu lutut dan menancapkan pedangnya ke tanah untuk menjaga keseimbangannya. Tantangan Murong Chong adalah sebuah kegagalan. Master puncak King Yun Pik tidak akan berubah. Setelah Murong Chong jatuh, orang tua dari sebelumnya muncul kembali dan mengumumkan hasilnya. Saat lelaki tua itu berbicara, sekelompok murid puncak Jade Maiden segera keluar dan membawa Xiao Chen dan Murong Chong pergi, membantu mengobati luka mereka. Kerumunan semua mulai mendiskusikan pertarungan dengan suara keras. Masih banyak orang yang tidak bisa menerima hasilnya, mereka tidak ingin percaya bahwa Murong Chong akan jatuh. Bab 298, Godaan Paviliun Pedang Surgawi. Di kejauhan, Mo Heng dan Zhang Lai memandang Murong Chong yang kalah. Ada tatapan kesepian di mata mereka. Zhang Lai tersenyum pahit dan berkata, saya awalnya berpikir bahwa setelah bekerja keras selama lebih dari sebulan, saya akan dapat mengejarnya. Siapa tahu, dia malah semakin menjauh dariku. Sekarang, itu tampak seperti mimpi yang jauh. Bahkan Murong Chong bukan tandingannya lagi. Mo Heng bangkit dan berkata, jangan terlalu memikirkan ini. Potensinya berbeda dengan kita. Prestasinya di masa depan juga akan berbeda. Namun, dengan seseorang seperti itu di depan kita, seseorang yang bisa kita jadikan target, kekuatan kita akan meningkat lebih cepat. Petik 2. Betul sekali. Semakin tinggi bakatnya, semakin banyak tekanan pada kami. Selama saya tidak malas atau tidak kehilangan kepercayaan diri saya, kekuatan saya akan meningkat pada tingkat yang jauh lebih cepat. Tatapan kesepian di mata Zhang Lai melintas, dan digantikan oleh ekspresi tekad dan kepercayaan diri. Jika Anda mengambil dua orang, satu dengan potensi 100 poin dan 50 poin lainnya, sebagai target, hasil akhirnya akan sangat berbeda. Oleh karena itu, mereka berdua sangat beruntung. Mereka memiliki saingan seperti Xiao Chen, seseorang yang memiliki potensi 100 poin. Ketika Liu Ruyue melihat murid-murid Jade Maiden Peak membawa dua orang yang terluka ke bawah, senyum tipis muncul di wajahnya yang anggun. Ini mungkin hasil terbaik. Tanda pisah tanda pisah. 3 hari kemudian, di sebuah halaman di Jade Maiden Peak, Xiao Chen berbaring dengan tenang di kursi malas di halaman. Ada pot dupa di atas meja batu di sampingnya. Asap dari dupa yang terbakar berputar ke atas, dan aroma obat yang samar tertinggal di halaman. Saat dihirup, itu membuat seseorang merasa segar. Seseorang tidak bisa tidak bersantai setelah itu. Cedera yang dialami Xiao Chen dalam pertarungan dengan Murong Chong lebih parah dari yang dia kira. Keadaan angin dan keadaan awan lawannya dimasukkan ke dalam luka-luka itu, membuatnya sangat sulit untuk disembuhkan. Ada juga meridian yang mengalami beberapa kerusakan. Yang paling parah adalah cedera yang ditimbulkan oleh fenomena misterius bentrok langsung. Saat itu, Xiao Chen dan Murong Chong sama-sama menekan luka dalam mereka. Setelah pertarungan berakhir, itu kemudian bertindak 100 kali lebih buruk dari yang seharusnya. Dengan cedera internal dan eksternal, Xiao Chen tidak mungkin pulih sepenuhnya dalam waktu 1 bulan. Namun, Xiao Chen telah menerima perawatan terbaik dari Jade Maiden Peak. Para tetua paviliun pedang surgawi tidak pelit dalam membiarkan dia menggunakan berbagai macam pil obat. Selanjutnya, Xiao Chen memiliki penatua puncak Jade Maiden dengan roh bela diri penyembuhan yang membantu memperbaiki meridian dan organ internalnya secara pribadi. Setelah hanya 3 hari, sebagian besar luka Xiao Chen hilang. Setelah 4 hari lagi, dia seharusnya bisa pulih kembali ke puncaknya. Semua ini karena kekuatan yang ditampilkan Xiao Chen telah menarik perhatian eselon atas paviliun pedang surgawi. Meskipun Xiao Chen awalnya sangat kuat, dia masih hanya seorang martial saint kelas medial. Ada banyak orang di paviliun pedang surgawi yang telah mencapai saint martial kelas medial pada usianya. Ketika seluruh bangsa Qin besar dipertimbangkan, ada lebih banyak lagi yang telah melakukannya. Namun,
Kecakapan tempur yang ditunjukkan Xiao Chen, dan keadaan gunturnya yang mengerikan, memaksa orang lain untuk memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. Dia bukan orang suci bela diri kelas medial yang sederhana. Setiap sekte akan memberikan perhatian khusus pada kejeniusan mereka. Mereka akan menyalurkan segala macam sumber daya ke arah para jenius itu. Secara alami, paviliun pedang surgawi tidak terkecuali. Tidak aneh jika mereka menunjukkan begitu banyak perhatian pada Xiao Chen. Xiao Chen berbaring di kursinya, menatap langit cerah di atas. Setiap napas yang dia ambil terdiri dari udara yang menyegarkan. Seluruh tubuhnya terasa nyaman. Ini sebenarnya adalah bagian dari metode perawatan khusus Jade Maiden Peak. Kursi reclining itu tidak terbuat dari kayu biasa. Sebaliknya, itu terbuat dari kayu spiritual berusia 1000 tahun. Dengan kata lain, jika kursi pemulihan ini diambil dan dicabik-cabik, itu masih bisa mengambil setidaknya 1000 batu roh kelas medial. Ketika seseorang meletakkannya di atasnya, energi spiritual berusia 1000 tahun yang terkandung di dalamnya akan meresap melalui kulit, meresap ke dalam darah, daging, tulang, dan sumsum, beredar ke setiap organ dalam tubuh kultivator. Selanjutnya, ramuan dan bubuk dupa dalam pot dupa juga dibuat dari herbal roh yang dipetik di Taman Jade Maiden Peak sesuai dengan instruksi Xiao Chen. Mereka secara khusus digunakan untuk mengisi kembali semangat. Metode perawatan santai seperti itu memungkinkan Xiao Chen merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sejak dia kembali ke King Yun Peak, dia tidak pernah santai. Sekarang, dia sudah benar-benar tenang. Dalam 3 hari terakhir, Xiao Chen tidak berpikir atau melakukan apapun. Dia hanya berbaring di sana dengan tenang. Dia menemukan bahwa ada peningkatan pada kondisi mentalnya. Haha, adik Ye Chen, apakah kamu sedang beristirahat? Tawa berlarut-larut datang dari luar halaman tepat saat mata Xiao Chen terpejam. Xiao Chen dengan cepat membuka matanya. Dia bangkit dan menyapa tamunya, Penatua Tang. Petik 2. Penatua Tang adalah anggota majelis tetua. Dia adalah raja bela diri puncak dan potensinya belum mengering. Dengan kondisi dan kesempatan yang tepat, dia akan dapat maju ke Martial Monarch kapan saja. Dia bisa dikatakan ahli sejati. Bahkan 100 Xiao Chen tidak akan cocok untuknya. Hanya ada 9 penatua di seluruh paviliun pedang surgawi. Di bawah situasi tidak memiliki master paviliun, para tetua ini memiliki otoritas yang menakutkan. Semua keputusan utama dari paviliun pedang surgawi harus melalui persetujuan majelis tetua sebelum dapat disahkan. Penatua Tang sudah datang untuk mencari Xiao Chen pada hari pertama pemulihannya. Tujuan kunjungannya telah menempatkan Xiao Chen pada posisi yang sulit. Elder Tang telah melihat bakat Xiao Chen, dan telah menjanjikan banyak keuntungan, ingin mengambil dia sebagai murid pribadinya. Xiao Chen sudah menolaknya sekali. Tujuan kunjungannya kali ini harus sama. Ketika Penatua Tang melihat Xiao Chen bangkit, dia melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan lembut mendorong Xiao Chen mundur. Dia tertawa, adik Ye Chen, kamu saat ini terluka. Anda harus membuang formalitas. Pernahkah Anda memikirkan masalah yang saya bicarakan dengan Anda beberapa hari yang lalu? Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Sepertinya penolakannya saat itu dianggap saat dia mempertimbangkannya. Kalau tidak, bisa jadi Penatua Tang berpura-pura bodoh. Tanpa menunggu Xiao Chen menjawab, Penatua Tang melanjutkan, sebenarnya, kamu harus mempertimbangkan ini dengan serius. Setelah bertahun-tahun, saya tidak menerima murid pribadi. Setelah Anda menjadi murid saya dan saya menjadi tetua tertinggi di masa depan, tempat saya sebagai penatua akan menjadi milik Anda. Sumber daya kultivasi yang diterima seorang penatua jauh lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan. Ketika kami berkultivasi, kami menggunakan batu roh kelas medial, pil obat, segala macam teknik rahasia, dan beberapa teknik bela diri yang eksklusif untuk paviliun pedang surgawi. Semua ini bisa menjadi milikmu. Xiao Chen menjawab, Penatua Tang, aku. Penatua Tang menyela dia dan melanjutkan, saya sudah mengetahui upaya pembunuhan dalam hidup Anda dalam perjalanan kembali ke paviliun pedang surgawi. Saya sudah memperingatkan Song Ke. Dia tidak akan berani bergerak lagi melawan Anda. Yang paling penting adalah setelah kamu menjadi penatua, kamu bisa berduel dengan Song Ke secara terbuka. Hehe, bahkan jika kamu, secara tidak sengaja, melukai Song Ke dalam duel, tidak akan ada masalah. Itu adalah hak seorang penatua. Bagaimana menurutmu? Menggoda? Bukan. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Anda hanya perlu mengatakannya dan saya dapat membantu Anda berurusan dengan pihak Liu Ruyue. Petik 2. Penatua Tang telah secara aktif memberikan semua manfaat. Jika Xiao Chen mengatakan dia tidak tergoda sama sekali, dia akan berbohong. Namun, kondisi tersebut tidak cukup untuk menggerakkannya. Xiao Chen berkata dengan tenang, maaf, Penatua Tang. Saya benar-benar tidak bisa setuju. Petik 2. Haha, Penatua ke-9 ada di sini untuk memburu muridku lagi. Saat Penatua Tang hendak melanjutkan, ada tawa merdu di halaman. Itu Liu Ruyue, berjalan santai. Ketika Penatua Tang melihat Liu Ruyue datang, dia tidak bisa tidak menunjukkan rasa malu di wajahnya. Terlepas dari situasinya, dia masih senior. Dia tertangkap basah mencoba merebus seorang murid, siapapun akan merasa malu karenanya. Haha, Ruyue kecil bercanda, bagaimana mungkin aku memburu muridmu? Saya di sini hanya untuk memeriksa Little Brother Ye Chen.
Saya akan bawa saya pergi dulu. Jika adik kecil Ye Chen memiliki masalah di masa depan, Anda bisa datang mencari saya. Petik 2. Ketika Penatua Tang melihat Liu Ruyue sudah tiba, dia menertawakan masalah itu dan segera pergi. Xiao Chen segera merasa lebih santai. Dia memandang Liu Ruyue dan tersenyum, untung kamu datang. Jika tidak, saya akan ditempatkan di posisi yang sangat sulit. Liu Ruyue menghela nafas di dalam. Dia memikirkan ketika dia pertama kali bertemu dengan Xiao Chen. Sampai hari ini, dia masih merasa itu lucu. Namun, penilaiannya benar. Dia adalah seseorang yang bisa membangun kembali prestise puncak Qingyun. Liu Ruyue tidak punya tujuan lain datang ke sini. Dia hanya datang untuk melihat Xiao Chen, untuk memeriksa luka-lukanya, dan menemaninya untuk membantunya menghabiskan waktu. Mereka berdua mengobrol lama sekali. Sebagian besar dari apa yang mereka bicarakan adalah pemahaman mereka tentang jalan bela diri. Mereka berdua sekarang hampir sama dalam kekuatan. Hubungan guru-murid sudah tipis. Itu lebih seperti semacam hubungan sebagian teman sebagian guru. Langit perlahan berubah gelap. Ketika senja tiba, mereka berhenti berbicara dan Liu Ruyue membawanya pergi. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan damai. Orang-orang yang Xiao Chen kenal, Mu Heng, Zhang Lai, Liu Suifeng, dan Chu Xinyun, semua datang menemuinya. Ini memberinya perasaan hangat di hatinya. Tanda pisah. 3 hari kemudian di malam hari, luka Xiao Chen telah pulih sepenuhnya. Dia sekarang kembali ke kondisi puncaknya. Selanjutnya, setelah bertarung dengan Murong Chong dan seminggu istirahat dengan tenang, Xiao Chen merasakan kekuatan tempurnya meningkat secara signifikan, meskipun tidak ada banyak kemajuan dalam kultivasinya. Ini adalah manfaat dari pertarungan yang sebenarnya. Jika seorang jenius tidak memiliki saingan yang baik atau pertarungan yang intens, tidak akan pernah ada peningkatan yang signifikan. Hanya dalam pertarungan besar dia bisa menemukan kekurangannya. Setelah itu, dia bisa menjalani pelatihan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Setelah itu, melalui pertarungan besar lainnya akan memeriksa dan melihat apakah pikirannya benar atau tidak. Jika siklus positif seperti itu berlanjut, kekuatan seseorang dapat ditingkatkan dengan cepat dan stabil, dan benar-benar mencapai puncaknya. Oleh karena itu, setiap kultivator harus terus menetapkan target untuk diri mereka sendiri. Larut malam, Xiao Chen tiba-tiba mendengar langkah kaki. Ekspresi Xiao Chen berubah. Sosok itu melintas di udara dan segera muncul di halaman. Ketika Xiao Chen melihat sosok itu dengan jelas, dia tercengang. Murong Chong. Murong Chong berpakaian hitam, dan pedangnya tergantung di pinggangnya. Dia berjalan keluar dari kegelapan dan mendekati Xiao Chen. Xiao Chen memulihkan ketenangannya. Dia bertanya dengan ragu, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda di sini untuk melawan saya lagi? Petik 2. Wajah tampan Murong Chong tetap tanpa ekspresi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu untuk saat ini. Kamu benar, ada beberapa hal yang bukan milikmu sampai kamu menggenggamnya di tanganmu. Aku terlalu bergantung pada masa lalu. Sekarang saya telah menyadari hal ini, saya telah memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Xiao Chen tidak terkejut dengan kata-kata Murong Chong. Dengan kultivasi dan kekuatannya, dia telah mencapai kemacetan di Paviliun Pedang Surgawi. Dengan potensinya, Paviliun Pedang Surgawi tidak akan mampu menahannya di sini. Hanya masalah waktu sebelum dia pergi. Xiao Chen menurunkan kewaspadaannya dan ekspresinya menjadi lebih hangat. Dia bertanya, kemana Anda berniat pergi? Bab 299, Pakar Sejati dari Kam Saber Surgawi. Sejujurnya, Xiao Chen tidak merasakan permusuhan apapun terhadap Murong Chong. Meskipun orang ini tidak cocok dengannya, dia memiliki karakter yang tegas, dan dia terbuka dan terus terang dalam melakukan sesuatu. Faktanya, Xiao Chen lebih menghargai karakter seperti itu. Aku tidak tahu, saya akan memikirkannya setelah saya meninggalkan negara Qin besar. Dari negara-negara lain di benua Tianwu, bangsa Qin besar adalah yang terlemah. Jika saya membatasi pandangan saya ke negara Qin besar, saya tidak akan mencapai banyak hal di masa depan. Saya harus meninggalkan negara Qin besar. Meninggalkan negara Qin besar. Xiao Chen setuju dengan keputusan itu. Setelah dinasti Tianwu dihancurkan, semua Venaroh di benua itu berada dalam kekacauan. Selain bangsa Jin besar, kepadatan energi spiritual 4 negara lainnya tidak dapat dibandingkan dengan zaman dinasti Tianwu, bahkan era kuno. Dengan menipisnya energi spiritual, kecepatan kultivasi seorang kultivator menurun. Dengan jumlah bakat yang sama dan lingkungan pelatihan yang berbeda, ada perbedaan besar dalam pertumbuhan kekuatan. Selanjutnya, dari 4 negara, kepadatan energi spiritual bangsa Qin besar adalah yang terendah. Inilah mengapa bangsa Qin besar hanya memiliki 3 sekte besar. Ada terlalu sedikit Venaroh. Suatu hari nanti, Xiao Chen akan pergi juga. Dunia ini begitu luas dan indah. Jika dia tidak mengeksplorasi dan melihat, dia akan mendapatkan banyak penyesalan dalam hidup. Xiao Chen telah mendengar bahwa, selain dari benua Tianwu, ada pulau yang tak terhitung jumlahnya di sisi lain dari laut yang tak terbatas. Setiap pulau seukuran negara. Selanjutnya, Venaroh mereka berada jauh di dalam laut. Mereka tetap utuh sejak era kuno. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya para jenius di sana. Namun, ada banyak hal yang belum dicapai Xiao Chen di negara Qin besar. Dia bisa pergi untuk saat ini.
Dia harus, paling tidak, memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya sebelum dia bisa pergi. Murong Chong berkata, jangan berpikir bahwa kamu adalah yang terkuat di generasi muda Paviliun Pedang Surgawi setelah mengalahkanku. Apakah Murong Chong bukan ranker pertama yang sebenarnya? Xiao Chen dipenuhi dengan keraguan saat dia bertanya, apa maksudmu? Murong Chong berkata, sejak zaman kuno, para ahli sejati dari Paviliun Pedang Surgawi telah tinggal di Kamp Pedang Suci. Hanya setelah Anda memasuki Kamp Pedang Suci, Paviliun Pedang Surgawi akan mewariskan teknik rahasia yang sebenarnya kepada Anda. Petik 2. Xiao Chen secara pribadi telah mengalami kekuatan Kamp Saber Surgawi. Yang harus mereka lakukan hanyalah memelototinya, dan dia merasa takut. Teknik bela diri yang mengikuti cara membunuh memang mengerikan. Namun, ini berbeda sekarang. Xiao Chen belum memahami keadaan apapun saat itu. Jika itu adalah Xiao Chen saat ini, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia tidak akan kehilangan aura saat menghadapi ahli Kamp Pedang Suci. Lalu mengapa kamu tidak bergabung dengan Kamp Saber Surgawi? Mengingat bakat Anda, mereka seharusnya sudah menyampaikan undangan kepada Anda. Xiao Chen berkata, ekspresi Murong Chong tidak berubah. Dia berkata dengan gaya berlarut-larut, saya menerima undangan 2 tahun lalu. Namun, saya menolaknya. Anda akan mengerti mengapa setelah Anda menerima undangan. Petik 2. Selain dari Kamp Pedang Suci, hanya ada satu orang yang harus kamu perhatikan di Paviliun Pedang Surgawi. Minat Xiao Chen terusik, dia bertanya, siapa? Petik 2. Leng Liusu. Murong Chong menjawab dengan acuh tak acuh, putri guru paviliun sebelumnya, Leng Liusu. Ada alam rahasia di Paviliun Pedang Surgawi. Asal-usul Vena roh dari Paviliun Pedang Surgawi mengalir melalui sana. Hanya keturunan Kaisar Pedang yang berkultivasi di sana setelah mereka maju ke Martial Saint. Setengah tahun yang lalu, Leng Liusu maju ke Martial Saint. Bakatnya tidak lebih rendah dari milikmu atau milikku. Dia juga memiliki garis keturunan Kaisar Pedang. Dengan bantuan Spirit Vein Origin, dia akan mengejutkan seluruh negara Qin besar ketika dia muncul. Ranah rahasia Heavenly Sabre Pavilion dan Spirit Vein Origin, ketika Xiao Chen mendengar ini, dia terkejut. Dia mengingat dunia bawah tanah dan ruang aneh yang dia masuki. Ada juga sajadah di lubang pohon itu. Alam rahasia yang disebutkan Murong Chong kemungkinan besar ada di sana. Tidak heran dia tidak bisa duduk di atasnya di masa lalu. Selain tidak memiliki kultivasi yang cukup, dia juga perlu memiliki garis keturunan Kaisar Pedang. Xiao Chen akhirnya tercerahkan tentang hal itu. Vena roh adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh Raja Iblis. Hanya dengan memikirkannya, orang bisa membayangkan berkultivasi di atasnya dan berapa banyak kecepatan kultivasi yang akan meningkat. Saya akan mengambil cuti saya. Meskipun Anda akan pergi cepat atau lambat, saya harap Anda akan menyebarkan nama Puncak Qingyun sebelum Anda pergi. Murong Chong menangkupkan tangannya dan berkata, saya harap kita akan bertemu lagi di masa depan. Petik 2. Segera setelah dia berbicara, sosok Murong Chong melintas dalam kegelapan dan dengan cepat menyatu, benar-benar menghilang dari pandangan Xiao Chen. Sudut bibir Xiao Chen melengkung. Dia tersenyum tipis dan berkata, orang yang sangat menarik. Setelah mengatakan begitu banyak, hal terakhir yang dia katakan adalah yang paling penting. Dia jelas masih tidak bisa melepaskan, kenapa dia masih berpura-pura. Dalam 7 hari, Xiao Chen telah mendengar tentang 3 gaya cuaca Murong Chong. Setelah dia menciptakannya, dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatannya. Dia mampu menggabungkan keadaannya di usia yang sangat muda, hanya 20 tahun. Kemudian, dia menciptakan teknik bela diri sendiri. Bakat seperti itu di benua Tianwu, bahkan di zaman kuno, jarang terjadi. Selanjutnya, perasaan yang didapat Xiao Chen adalah bahwa 3 gaya cuaca belum benar-benar selesai. Setelah surga dan bumi yang menegur, setidaknya harus ada 5 gerakan lagi. Setelah dia menyelesaikan gerakan terakhir, Xiao Chen percaya akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Bahkan jika Murong Chong tidak mendaki ke puncak jalan bela diri, namanya akan diturunkan ke generasi terakhir karena teknik pedang awan angin ini. Murong Chong harus dianggap sebagai salah satu pedang sejati yang disebutkan Yun Kexin, terlepas dari keadaan Paviliun Pedang Surgawi. Tanda pisah. Setelah langit menjadi cerah, Xiao Chen pergi dan menyapa orang-orang di Jade Maiden Peak sebelum meninggalkan Jade Maiden Peak ke Qingyun Peak. Xiao Chen akhirnya kembali ke puncak Qingyun yang sudah dikenalnya. Seperti sebelumnya, sangat sedikit tanda-tanda tempat tinggal manusia. Sepanjang jalan, Xiao Chen memikirkan kata-kata Murong Chong. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri, memang ada terlalu sedikit orang di Qingyun Peak. Sebelum saya pergi, saya harus melakukan semua yang saya bisa untuk membantu puncak Qingyun mendapatkan kembali prestis selamanya. Xiao Chen tidak berjalan terlalu jauh sebelum melihat sosok putih yang dikenalnya. Itu Xiao Bai dengan cepat berlari ke arahnya. Mengikuti di belakang adalah Liu Ruyue, Liu Suifeng, Cao Yang, dan Xiao Meng. Xiao Chen tersenyum lembut dan mengangkat Xiao Bai ke pelukannya. Kemudian dia menuju Liu Ruyue dan yang lainnya. Xiao Meng tertawa dan berkata, Xiao Bai benar-benar fantastis, itu tahu Anda kembali dari begitu jauh. Bahkan kami tidak tahu Anda akan benar-benar pulih hari ini. Petik 2. Kulit Liu Ruyue membaik setiap hari. Pada saat ini, ketika Xiao Chen melihatnya, dia telah memulihkan pesonanya dari masa lalu.
Setelah menderita cedera seperti itu, kesempatannya untuk maju ke Martial King kemungkinan akan tiba setelah dia benar-benar sembuh. Apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? Liu Ruyue bertanya dengan suara lembut. Xiao Chen sedikit mengangguk. Ketika Liu Suifeng melihat situasinya, dia tertawa dan berkata, "Ayo, Ye Chen. Ayo minum. Sao Yang dan Xiao Meng akan datang juga. Mari kita rayakan kemenanganmu secara resmi atas Murongcong." Ketika Xiao Bai mendengar kata, minum, itu segera menjadi gelisah. Ia berteriak tanpa henti, menunjukkan bahwa ia ingin pergi juga, membuat semua orang tertawa. Melihat senyum di wajah semua orang, Xiao Chen merasakan kehangatan tertentu di hatinya. Meskipun ada sangat sedikit orang di puncak Qingyun, tidak mungkin menemukan harmoni seperti itu di puncak lainnya. Bahkan jika dia meninggalkan puncak Qingyun di masa depan, dia akan selalu menghargai momen-momen ini di dalam hatinya dan tidak akan pernah melupakannya. Sangat baik, ayo minum sepuasnya malam ini, Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan tersenyum. Tanda pisah. Di satu-satunya puncak pegunungan Lingyun, tanpa tanda-tanda tempat tinggal manusia, Xiao Chen duduk di atas batu. Awan guntur tanpa batas bergejolak di langit di atasnya. Sehari setelah semua orang merayakan dan mabuk, Xiao Chen mulai berkultivasi. Setelah bertarung dengan Murongcong, dia tahu di mana kekurangannya. Karena kekuatan negaranya tidak mencukupi, itu mengakibatkan kecakapan tempurnya turun menjadi seorang martial saint biasa. Kekuatan semua gerakannya juga turun. Oleh karena itu, dalam setengah bulan terakhir, dia mencoba memikirkan cara untuk memperkuat negaranya, mencoba menebus kekurangannya. Karena Xiao Chen mengolah mantra surgawi guntur ungu, keadaan gunturnya jauh lebih murni daripada pembudidaya biasa. Secara alami, kekuatannya juga jauh lebih kuat. Keadaan yang sama dalam kesempurnaan kecil tidak dapat menahan keadaan guntur Xiao Chen, mereka akan dengan mudah ditekan. Ini adalah alasan dia bisa menggunakan kesempurnaan kecil untuk mempertahankan posisinya melawan kondisi kesempurnaan besar Murongcong. Semua ini karena mantra surgawi guntur ungu yang setara dengan teknik budidaya peringkat surga. Demikian juga, itu juga membuat kemajuan negaranya ke kesempurnaan besar jauh lebih sulit dari biasanya. Tahap awal hanya membutuhkan mantra surgawi guntur ungu untuk naik ke lapisan kelima sebelum dia bisa membuat terobosan. Begitu dia berhasil menerobos, keadaan kesempurnaan besarnya dari guntur akan setara dengan puncak keadaan kesempurnaan besar orang lain. Ini adalah manfaat yang luar biasa. Untuk saat ini, karena Xiao Chen tidak bisa maju ke Great Perfection State, dia harus memikirkan ide lain. Kembali ketika Xiao Chen melawan Murongcong, ketika kekuatan suci dari roh bela diri naga Azure dilepaskan, itu menekan keadaan awan angin lawannya. Ini memberi Xiao Chen ide bagus. Jika dia memasukkan kekuatan suci ke dalam keadaan, bahkan tanpa keadaannya menembus kesempurnaan agung, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Ini adalah metode yang sangat bagus tetapi menerapkannya ke dalam tindakan sangat sulit. Setelah mencoba selama setengah bulan, dia tidak bisa memasukkan kekuatan suci dari roh bela diri naga Azure. Kekuatan suci dapat dianggap sebagai aura dari binatang suci kuno, itu seperti aura manusia. Binatang suci kuno pasti memiliki aura unik mereka sendiri. Meskipun kemahiran Xiao Chen dengan aura tidak pada tingkat yang diharapkan, di mana mereka bisa menggunakan tatapan tajam untuk mengubah aura mereka menjadi pedang dan menimbulkan ketakutan pada lawan, dia masih bisa melepaskan atau menariknya sesuka hatinya. Menanamkan auranya sendiri ke dalam keadaan tidaklah sulit. Namun, sulit untuk mengendalikan aura roh bela diri naga Azure. Di masa lalu, ketika martial spirit Xiao Chen utuh, itu akan menjadi mungkin. Dia hanya perlu mengeluarkannya dari dantiannya. Sekarang, roh bela dirinya telah hancur dan beristirahat di 300 titik akupuntur aneh di tubuhnya. Dia saat ini hanya membuka 13 dari 18 titik akupuntur di lengan kanannya. Menggunakan 13 naga ki bersama dengan aura dan menyerang seseorang itu sederhana. Dia hanya perlu mengirimkannya, mengubah ki naga menjadi aura naga Azure, menyempurnakannya, dan memasukkannya ke dalam keadaan adalah masalah besar. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melirik awan guntur di atasnya. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya, dan dengan pikiran, titik akupuntur Feng Yan segera meledak. Naga ki biru muncul. Acu Poin Laogong, Acu Poin Daling, Acu Poin Neiguan, untaian Dragon Ki berwarna biru mengalir keluar. 13 Acu Points di lengan kanannya terbuka, dan semua Dragon Ki bergabung. Mereka membentuk Azure Dragon dengan panjang sekitar 10 meter, melingkari lengan kanan Xiao Chen. Sisik naga menutupi tubuh naga, itu tampak cukup nyata. Selain matanya yang relatif tanpa ekspresi, Azure Dragon ini sulit dibedakan dari yang asli. Bab 300, Angin dari Harimau, Awan dari Naga. Huci, Xiao Chen berteriak dan naga membuka rahangnya untuk mengaum dengan keras. Kemudian, itu terbang menuju awan guntur di langit. Kekuatan suci yang terkandung dalam raungan naga membentang sejauh 1000 meter di sekitarnya. Kemanapun ia lewat, rerumputan keras membungkuk, angin kencang bersiul, dan bahkan udara pun tampak tunduk. Di bawah kendali sense spiritual Xiao Chen, Azure Dragon menjadi samar-samar terlihat di awan guntur. Baut petir muncul di awan. Saat naga dan awan bergerak bersama, Xiao Chen bisa dengan jelas merasakan kekuatan gunturnya menjadi lebih kuat. Gemuruh.
Mengikuti beberapa gemuruh guntur yang menusuk, aura keadaan guntur naik ke atas, naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada akhirnya, itu mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan gabungan awan angin Murongcong. Namun, naga ki akhirnya akan memudar. Ketika Dragon Ki habis, Azure Dragon akan menjadi kurus, dan aura dari keadaan guntur juga akan turun. Ketika Azure Dragon benar-benar menghilang, keadaan guntur akan langsung kembali ke bentuk aslinya, kembali ke kekuatan aslinya. Xiao Chen mengungkapkan senyum tak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan menyebarkan gunturnya. Awan petir di atasnya menghilang, dan hanya suara angin kencang yang tersisa. Ada pepatah, angin datang dari harimau dan awan datang dari naga. Dengan menggabungkan naga dengan awan, itu memang bisa memperkuat keadaan gunturku. Namun, efek sementara seperti itu bukanlah yang saya cari. Xiao Chen melihat ke kejauhan dan mengungkapkan ekspresi merenung. Dia berkata, apa yang saya inginkan bukanlah efek sementara, tetapi sesuatu yang benar-benar dapat memperkuat keadaan guntur. Namun, rangkaian penyelidikan ini benar. Kekuatan suci memang bisa memperkuat kekuatan keadaan guntur. Hanya saja, saya tidak dapat menemukan cara untuk memperbaiki kekuatan suci untuk saat ini. Tidak perlu terburu-buru, saya masih punya waktu. Aku bisa mengatasinya dengan perlahan, kata Xiao Chen pada dirinya sendiri. Dia duduk di atas batu lagi dan menutup matanya, perlahan-lahan tenggelam dalam pikirannya. Xiao Chen akhirnya duduk di sana selama 7 hari. Selama 7 hari ini, dia tidak melakukan apa-apa. Dia bahkan tidak membuka matanya. Sepertinya dia telah memasuki kondisi pemahaman yang ajaib, mencoba memecahkan masalah pemurnian kekuatan suci. Seorang martial saint tidak memiliki masalah dengan tidak makan atau minum selama sebulan. Energi spiritual yang mereka serap dapat berubah menjadi beberapa energi yang dibutuhkan tubuh. Tanda pisah. Pada hari ini, awan gelap di langit menunjukkan banyak aktivitas. Setelah beberapa saat, ada angin kencang dan hujan lebat. Tetesan hujan turun dengan suara, hualala, benar-benar membasahi Xiao Chen dalam waktu singkat. Ketika Xiao Chen merasakan guntur di langit, dia segera membuka matanya. Energi alam yang paling murni muncul di hadapannya. Kilatan petir menyambar di langit, diikuti oleh guntur yang memekakkan telinga. Adegan sambaran petir yang menembus udara di depan mata Xiao Chen terpatri di benak Xiao Chen selamanya. Tiba-tiba, dia tercerahkan. Tubuh Xiao Chen bergetar dan mengibaskan semua air di tubuhnya. Hujan yang turun dihentikan oleh penghalang tak berbentuk dan berhenti menimpa Xiao Chen. Ini adalah petunjuk terakhir untuk masalah yang telah ditanyakan Xiao Chen selama setengah bulan. Xiao Chen mendongak dan tertawa keras. Perasaan pencerahan tiba-tiba ini terlalu menggembirakan. Sebenarnya, saya telah salah mengarahkan diri saya sendiri. Roh bela diri naga Azure telah bergabung ke dalam tubuhku. Namun, saya melihatnya seolah-olah itu adalah entitas yang terpisah. Sama seperti kilat yang menyambar di langit, bersamaan dengan angin kencang dan hujan lebat. Mereka semua adalah bagian dari Tao Surgawi. Mereka tidak dapat dipisahkan, mereka semua adalah bagian dari kehendak surga. Aura saya seharusnya sudah mengandung aura roh bela diri naga Azure. Hanya saja saya baru membuka 13 titik akupuntur. Ini relatif kecil, karena itu tidak terlihat. Juga tidak akan ada cara untuk memperbaikinya. Jika saya ingin mengandalkan kekuatan tubuh saya untuk menyaring aura Azure Dragon yang paling murni, saya hanya akan bisa melakukannya ketika saya membuka semua 361 titik akupuntur di tubuh saya. Pada saat itu, saya sudah menjadi raja bela diri. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu terjadi. Namun, mengapa saya harus memperbaikinya? Saya hanya perlu memasukkan aura saya sendiri ke dalam negara. Kemudian, aura Azure Dragon secara alami akan dimasukkan ke dalamnya. Melakukannya saat dia memikirkannya, selalu seperti ini Xiao Chen. Hanya dengan berpikir, awan gelap di langit menjadi lebih tebal. Guntur meraung dan ada perbedaan yang jelas di sekelilingnya. Xiao Chen melepaskan auranya, dan itu terus meningkat. Kemudian, itu berkumpul di sekelilingnya, berputar-putar di sekelilingnya. Saat aura Xiao Chen naik, gelombang kejut tak berbentuk muncul di bawah Xiao Chen, meniup semua hujan yang turun. Ledakan. Ketika aura Xiao Chen terangkat ke puncak, dia melolong. Aura yang beredar di sekitar tubuhnya bergegas ke langit. Gambar samar Azure Dragon bisa terlihat berpacu ke langit dengan auranya. Gambar naga Azure sangat kabur. Bahkan ketika Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya, dia hanya bisa melihat siluet kabur. Ketika aura bergegas ke langit atas kehendak Xiao Chen, ia mencoba bergabung ke dalam keadaan. Ini adalah upaya pertama Xiao Chen untuk melakukannya. Di masa lalu, dia hanya mencoba menggabungkan auranya dengan teknik pedang, tetapi dia tidak memiliki pengalaman menggabungkannya dengan kondisinya. Oleh karena itu, Xiao Chen agak tidak terbiasa dengannya. Meskipun teknik sabre sangat berbeda dari negara bagian, gagasan umumnya serupa. Setelah mencoba selama lebih dari 1 jam, dia akhirnya menemukan petunjuk tentang cara melakukannya. Aura tak berbentuk berubah menjadi tetesan hujan dan diam-diam bergabung ke dalam keadaan. Saat aura mengalir terus-menerus, guntur dari awan menjadi lebih keras. Kilatan petir jatuh tanpa henti. Dalam sekejap, mereka benar-benar melampaui yang alami, membuatnya tampak redup. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat pada saat ini, guntur dan kilat di sekitarnya menjadi sangat ganas.
Setiap sambaran petir sangat menakutkan, seolah-olah mereka akan merobek langit. Gemuruh guntur berikutnya bahkan lebih mengerikan. Suara itu memekakkan telinga, dan bahkan puncak Xiao Chen duduk tidak bisa menahan gemetar. Angin kencang dan hujan deras mengguyur, langit sangat gelap, langit tampak seperti akan didorong ke bawah. Ekspresi fokus awalnya Xiao Chen menjadi terkejut, ini adalah Tao Surgawi yang menunjukkan kekuatannya kepadaku. Sebelumnya, ketika saya memasukkan aura saya menekan kekuatan yang ditampilkan oleh Tao Surgawi. Sekarang, itu telah kembali dengan pembalasan yang lebih kuat. Petik 2. Ada pepatah kuno, setiap kali seorang kaisar membuat terobosan, itu bukan lagi pertarungan melawan diri sendiri. Energi di tubuhnya sudah naik ke puncak, tidak ada lagi potensi untuk dieksploitasi. Sebaliknya, itu adalah pertarungan melawan surga. Untuk bersaing untuk Tao dengan surga. Untuk menggunakan Tao Surgawi untuk memperkuat tubuh mereka sendiri. Meskipun Xiao Chen jauh dari sebanding dengan kaisar kuno itu, bahkan tidak mencapai 1/10.000 dari apa yang mereka miliki, dia secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang hanya bisa mereka lakukan. Dia dengan ceroboh membuat marah para Tao Surgawi. Dengan ranah kultivasinya saat ini, dia harus berhenti ketika menghadapi situasi seperti itu. Kalau tidak, dia akan dipukul oleh guntur Dao Surgawi, mengubahnya menjadi abu dan meninggalkannya tanpa mayat yang utuh. Namun, sekarang adalah momen penting untuk penggabungan aura dan keadaan, Xiao Chen baru saja mencapai langkah terakhir. Jika dia menyerah, semuanya akan sia-sia. Saya tidak bisa menyerah sekarang. Kalau tidak, saya tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Sebuah negara yang telah bertarung dengan surga akan jauh lebih baik daripada negara biasa. Petik 2. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi tekad saat dia mengatakan itu dengan cemberut. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada guntur yang memekakkan telinga dan kilat merobek langit. Semua ini tidak pernah berhenti bahkan untuk sesaat. Kemudian, beberapa sambaran petir melintas oleh Xiao Chen. Dalam sekejap itu, semua air hujan menguap, hanya menyisakan kabut tebal. Listrik yang tersisa berderak di sekitar Xiao Chen, mengeluarkan suara, pili-pila, tanpa henti. Xiao Chen tercengang. Kekuatan petir ini luar biasa kuat. Jika itu mengenai tubuhnya, dia tidak akan bisa menahannya. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan fokus untuk memasukkan auranya ke dalam keadaan. Awan di atasnya bergolak. Saat auranya dimasukkan ke dalam negara, itu mungkin mulai meningkat dengan mantap. Aura instan Xiao Chen benar-benar meresap, awan guntur di langit membentuk pusaran air besar. Sebuah sambaran petir yang sangat tebal melesat di udara. Dalam sekejap, langit yang gelap bersinar seterang siang hari. Itu membuat petir yang diciptakan oleh Tao Surgawi tampak lebih rendah lagi. Kesuksesan, Xiao Chen berkata dengan ekspresi gembira. Tepat pada saat ini, guntur dan kilat di langit tiba-tiba berhenti. Ekspresi Xiao Chen berubah dan dia dengan cepat melompat dari puncak. Ledakan. Setelah beberapa saat, sambaran petir yang kuat, lebih kuat dari yang pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya, merobek langit dari cakrawala. Puncak tempat Xiao Chen berdiri langsung hancur berantakan. Puncak besar dari puncak 2000 meter itu hancur berantakan. Gelombang kejut ungu yang mengerikan melonjak dan menyerang Xiao Chen dalam sekejap. Puci. Petik 2. Xiao Chen segera memuntahkan seteguk darah. Ketika dia berbalik dan melihat puncak yang sebelumnya sangat bagus, sepertinya bagian atas dihancurkan oleh kepalan tangan dewa. Betapa mengerikan. Hanya efek setelahnya saja sudah agak tak tertahankan. Saya bertanya-tanya bagaimana kaisar kuno itu menantang Tao Surgawi. Xiao Chen berkata dengan rasa takut yang tersisa di hatinya, setelah dia menyeka darah dari bibirnya. Meskipun Xiao Chen menderita beberapa luka dalam, dia akhirnya menyelesaikan penggabungan auranya menjadi guntur. Di masa depan, setiap kali saya membuka lebih banyak titik akupuntur, kekuatan suci di aura saya akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu akan terus digabung. Potensi kekuatan negara masih sangat besar. Xiao Chen memiliki ekspresi yang agak bersemangat saat dia mengeksekusi mantra gravitasi dan turun ke tanah perlahan. Hujan mulai dengan cepat dan berlalu dalam sekejap. Setelah petir surgawi yang mengerikan itu, hujan perlahan menjadi lebih ringan. Tak lama setelah itu, langit menjadi cerah. Pelangi 7 warna muncul di cakrawala, terlihat sangat indah. Pelangi itu adalah salah satu fenomena alam terindah di dunia. Xiao Chen hanya pernah mendengarnya sebelumnya, ketika dia berada di dunia aslinya. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, ini pertama kalinya. Dia tidak bisa membantu tetapi menatapnya untuk waktu yang lama. Pemikiran TL, serius, pertapa gua macam apa dia yang belum pernah melihat pelangi sebelumnya. Kurung siku tutup. Etot, saya membayangkan melihat seseorang secara langsung. Dia mungkin melihat semua jenis gambar. Ini memang indah. Namun, ini bukan waktunya untuk mengagumi pemandangan. Petik 2. Xiao Chen menarik pandangannya dan memeriksa sekelilingnya. Dia menemukan sebuah batu halus dan duduk di atasnya. Kemudian, dia mulai berurusan dengan sisa listrik di tubuhnya. Pegunungan Lingyun sangat luas. Selain dari 7 puncak utama, ada banyak puncak tunggal dan lembah terpencil yang tak terhitung jumlahnya. Tempat Xiao Chen berada sekarang adalah salah satu tempat seperti itu, jadi tidak perlu khawatir ditemukan oleh orang lain. Catatan tunggu, setelah menimbulkan badai petir dan menarik petir surgawi yang menunjuk seperti anak panah kepadamu dari luar cakrawala, tidak ada kekhawatiran.
Tanda seru tanda tanya kurung siku tutup. Setelah waktu yang lama, energi yang diciptakan oleh guntur surgawi sepenuhnya dibersihkan oleh Xiao Chen. Dia perlahan membuka matanya dan berkata, mari kita uji kekuatan guntur yang baru, pertama. Petik 2. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, awan guntur yang bergolak segera berkumpul dari segala arah. Mereka terbentuk menjadi lapisan awan menderu dengan guntur. Dalam sekejap, kilat menyambar dan guntur meraung. Catatan ya, Anda benar-benar tidak dapat melihat semua ini terjadi dari jarak 50 plus mil, tidak. Bab 301, Kesombongan terhadap penghormatan. Status kesempurnaan kecil, saya hanya menggunakannya dengan kekuatan setengah dan itu sudah setara dengan kondisi kekuatan penuh di masa lalu. Sepertinya yang suci mungkin benar-benar telah dimasukkan ke dalamnya. Petik 2. Xiao Chen mempelajari awan guntur di langit dan berkata dengan acuh tak acuh, mari kita coba lagi. Mari kita lihat apakah ada peningkatan dalam kekuatan teknik bela diri yang diresapi dengan negara. Wukui menghancurkan surga. Tanpa ragu-ragu, Xiao Chen menunjukkan puncak Small Perfection State dan mengeksekusi teknik Wukui Sabre, Wukui Breaks the Heavens. Pohon Wukui kuno dan surgawi di atasnya tumbuh dengan cepat. Ketika pohon itu menumbuhkan daun, berbunga, dan berbuah, guntur yang mengejutkan segera turun dari langit. Tampaknya tanpa alasan sama sekali, aura Xiao Chen meningkat. Huci, pilar cahaya yang gemerlap menyala di bilah pedang, dan tumbuh lebih panjang. Dalam sekejap mata, pilar cahaya yang mengerikan tumbuh 2000 meter. Puncak gunung di ujung cahaya pedang dicukur menjadi dua. Pada saat berikutnya, puncak piramida runtuh dengan tabrakan. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan mendorongnya dari tanah. Tubuhnya terbang di udara dan mendarat di puncak yang baru saja dicukur. Ketika Xiao Chen melihat permukaan yang halus, senyum tipis muncul di wajahnya, meskipun kekuatannya hanya meningkat 20%, kepadatan cahaya pedang telah meningkat 50%. Jika saya bertemu dengan Murong Chong Sparting Cloud Revealing Sky lagi, saya akan dapat mematahkan cahaya pedangnya dengan mudah. Xiao Chen sangat gembira ketika penggabungan negaranya dengan teknik bela diri berhasil. Namun, dia tidak terlalu bangga. Di hari-hari berikutnya, selain mengkonsolidasikan dan membiasakan diri dengan kekuatan sucinya, Xiao Chen akan berlatih teknik pedang wukui. Untuk benar-benar menguasai teknik bela diri, pertama-tama seseorang harus terbiasa dengan gerakan dan metode sirkulasi teknik bela diri. Selanjutnya adalah menggabungkan kondisinya sendiri ke dalam gerakan pedang. Akhirnya, seseorang harus memahami keadaan yang terkandung dalam teknik pedang itu sendiri. Hanya dengan menggabungkan ketiga faktor tersebut, seseorang dapat benar-benar mempraktikkan teknik bela diri hingga kesempurnaan. Menguasai teknik bela diri melalui studi komprehensif tentang topik terkait. Hanya dengan begitu kekuatan penuh dari teknik bela diri dapat dikeluarkan. Xiao Chen sudah menyelesaikan dua langkah pertama. Sekarang, dia baru saja mencapai langkah terakhir pemahaman. Begitu dia melakukan itu, dia bisa menggabungkan tiga faktor, dan teknik pedang wukui akan mencapai kesempurnaan. Tanda pisah. Hari-hari berlalu, satu demi satu. Xiao Chen memulai sesi kultivasinya tanpa lelah. Pada hari itu, dia akan berlatih teknik pedangnya. Pada malam hari, dia akan mengolah mantra surgawi guntur ungu, membuat persiapannya untuk menerobos ke lapisan kelima. Kemudian, Xiao Chen akan menggunakan waktu yang tersisa pada seni memahat tubuh naga dan harimau. Seni memahat tubuh naga dan harimaunya telah mencapai puncak dari lapisan keempat. Dia hanya tinggal satu lapisan lagi untuk mencapai ranah tulang harimau naga tendon, menarik gunung dan sungai, sebuah wilayah di mana tubuhnya akan dilahirkan kembali. Selain mengalami kesulitan selama kultivasi, ada juga kesepian yang tak tertahankan, berkultivasi adalah semua yang dia lakukan. Dalam sekejap mata, Xiao Chen telah menghabiskan 2 bulan berkultivasi di gunungnya yang sunyi. Tanda pisah. Xiao Chen berteriak, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara yang menusuk. Dari atas ke bawah, seperti membuat popcorn, bermunculan tanpa henti. Aura yang berkepanjangan mengalir ke atas, menembus langit, sepetak awan besar tersebar. Xiao Chen berhenti mengedarkan energinya dan berkata, seni memahat tubuh naga dan harimau telah melewati ambang lapisan kelima. Saya harus segera mencapai kesempurnaan kecil. Saat itu, saya seharusnya sudah bisa membuka semua titik akupuntur di tangan kanan saya. Hasil 2 bulan terakhir agak berbeda dari apa yang awalnya dibayangkan Xiao Chen. Teknik pedangnya tidak meningkat, dia hanya berhasil mengkonsolidasikannya lebih jauh. Sebaliknya, seni memahat tubuh naga dan harimau mengalami peningkatan pesat. Xiao Chen merenungkan hal ini, dan berpendapat bahwa pemahaman status teknik pedang wukui tidak dapat dilakukan dengan kultivasi tunggal. Itu membutuhkan banyak pengalaman tempur. Aku harus keluar sebentar. Secara kebetulan, hari ini adalah hari Hall of Contributions mengeluarkan misi tingkat tinggi. Saya harus pergi dan melihatnya, melihat apakah ada misi yang layak dilakukan. Petik 2. Setelah Xiao Chen memastikan arah dari Heaven Viewing Platform, dia mendorong tanah dan menembak ke udara seperti anak panah. Dalam sekejap mata, dia bergerak 500 meter, meninggalkan gelombang kejut. Tanda pisah. Setelah 2 jam, Xiao Chen mencapai bagian bawah Heaven Viewing Platform yang menjulang tinggi. Seperti di masa lalu, ada banyak pembudidaya dengan binatang roh terbang yang mencoba menarik pelanggan yang naik gunung. Xiao Chen tersenyum lembut. Kali ini,
dia tidak lagi harus menyembunyikan kultivasinya. Dia segera menggunakan mantra gravitasi dan terbang. Dia telah mengungkapkan banyak kartu asnya selama pertarungannya dengan Murongcong. Tidak perlu terus menyembunyikan mereka. Mantra gravitasi adalah mantra abadi kelas entry dalam kompendium budidaya. Namun, potensinya mengejutkan. Sekarang Xiao Chen adalah seorang martial saint, dia sangat mahir menggunakannya. Kecepatannya tinggi dan jumlah esens yang digunakan kecil. Keuntungan seperti itu dijamin akan berguna selamanya. Selain membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengaktifkan, ketika seseorang menjadi lebih akrab dengannya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Setelah 5 menit, Xiao Chen tiba di Heaven Viewing Platform yang ramai. Dia berjalan ke Hall of Contributions dengan percaya diri. Kamu Chen, ini benar-benar Ye Chen. Apa yang dia lakukan di Heaven Viewing Platform? Hari ini adalah hari misi tingkat tinggi dikeluarkan. Dia seharusnya pergi ke Aula Kontribusi. Mungkin tidak akan ada keberatan jika dia mengambil misi tingkat tinggi kali ini. Petik 2. Itu pasti. Setelah dia mengalahkan Murongcong, dia sekarang adalah orang terkuat di antara generasi muda. Saya mendengar bahwa beberapa penatua sangat menghargainya. Petik 2. Sepanjang jalan, banyak orang mengenali Xiao Chen. Tatapan mereka tidak lagi ragu atau curiga. Mereka sekarang tatapan hormat dan hormat. Xiao Chen mengabaikan komentar ini. Dia selalu tenang dan terkendali. Ketika kekuatannya rendah, dia tidak terpengaruh oleh ejekan orang lain. Sekarang dia kuat, dia tidak akan merasa bangga karena pujian mereka. Xiao Chen mempertahankan keadaan pikirannya yang biasa. Namun keadaan pikirannya di masa lalu, itu sama sekarang. Jangan pedulikan gosip orang lain, aku hanya harus berdamai dengan diriku sendiri. Xiao Chen berhenti di depan aula kontribusi. Kemudian, dia mengambil langkah besar ke dalam. Siu. Ketika Xiao Chen melangkah ke aula kontribusi, semua orang di aula besar berkumpul padanya. Seperti sebelumnya, lorong itu sangat sepi. Semua orang sedang menunggu murid inti untuk mendistribusikan misi tingkat tinggi sebelum membuat pilihan mereka. Namun, ketika Xiao Chen masuk, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Ini sangat kontras dengan pertama kali dia datang, ketika dia diancam dengan pedang. Ini adalah pencegahan yang dibawa oleh kekuatan. Ketika dia melangkah ke lantai 2, aula besar mulai menjadi berisik lagi. Seseorang tertawa dan berkata, kelompok murid inti itu mungkin tidak mengharapkan Ye Chen datang kali ini. Mereka masih mendiskusikan bagaimana mendistribusikan misi tingkat tinggi. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka buat ketika mereka mengetahui bahwa mereka dibawa pergi oleh Ye Chen saat selesai berdiskusi. Petik 2. Kelompok orang itu selalu memonopoli misi tingkat tinggi kita. Melihat mereka menderita kerugian seperti ini juga terasa menyenangkan. Ini dapat dianggap sebagai Ye Chen membela kita. Petik 2. Aku ingin tahu apakah mereka akan berani menghadapi Ye Chen nanti. Dia sudah didatangi oleh seseorang terakhir kali. Petik 2. Orang-orang di aula besar semuanya bukan murid inti dari sekte tersebut. Mereka tidak pernah bisa mendapatkan misi tingkat tinggi. Di masa lalu, ketika Xiao Chen lemah, mereka tetap diam dan menunggu untuk melihat Xiao Chen membuat lelucon tentang dirinya sendiri. Ketika Xiao Chen menjadi kuat, sikap mereka segera berubah. Sebaliknya, mereka memuji Xiao Chen atas apa yang telah dia lakukan. Hanya dapat dikatakan bahwa mentalitas manusia sangat aneh. Tanda pisah. Di lantai 2, Xiao Chen langsung pergi ke counter untuk menerima misi. Dia langsung menyerahkan token identitasnya. Nama, Ye Chen, jelas terukir di token emas. Secara kebetulan, pembudidaya yang mengelola counter juga sama dengan kunjungan pertama Xiao Chen. Orang ini ingat trik yang dia mainkan pertama kali dan merasa sangat malu. Dia mengeluarkan daftar misi dan tersenyum, pahlawan Ye, saya bukan orang yang membuat keputusan sebelumnya. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Petik 2. Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri, dia tahu apa yang pria itu bicarakan. Itu mengacu pada dia mengambil misi berbahaya yang tidak diinginkan siapapun dan menyembunyikan daftar dengan misi tingkat tinggi yang layak. Namun, ini adalah masalah masa lalu yang tidak penting, Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan itu. Selanjutnya, Xiao Chen telah mendapatkan banyak manfaat darinya. Xiao Chen menerima daftar itu dan berkata, pastikan untuk tidak melakukannya lagi. Orang itu menghela napas lega. Mungkin sebagian besar murid tidak tahu dan hanya bisa menebak bahwa Ye Chen sangat dihormati oleh eselon atas. Namun, dia punya beberapa berita orang dalam. Dia yakin bahwa penatua ke-9 dari majelis tetua memandang Xiao Chen dengan baik, dia bahkan ingin mengambil Xiao Chen sebagai murid pribadi. Siapa sebenarnya penatua ke-9? Dia adalah anggota majelis tetua, seseorang dengan banyak otoritas. Satu kata darinya bisa membuat seorang murid ditendang keluar dari paviliun pedang surgawi. Karenanya, dia tidak punya pilihan selain menghormati Xiao Chen. Xiao Chen mengambil daftar itu dan memeriksanya dengan cermat. Dia menemukan bahwa tidak ada misi kesulitan berbahaya di dalamnya. Sepertinya ini adalah misi tingkat tinggi yang sebenarnya. Setelah melihatnya dengan cermat untuk waktu yang lama, Xiao Chen menemukan bahwa ada peringkat berbeda untuk misi tingkat tinggi, hitam, kuning, hijau, dan putih. Peringkat hitam adalah yang tertinggi, diikuti oleh kuning, dan seterusnya. Hadiah dari misi peringkat hitam adalah sekitar 1000 poin kontribusi. Ini adalah jumlah yang sangat besar.
Bahkan Xiao Chen merasa tergoda oleh mereka. Tanpa mengubah apapun, dia bisa menukar 1000 poin kontribusi dengan 50 batu roh kelas medial. Tidak heran para murid inti itu mati-matian memonopoli misi tingkat tinggi itu, tidak mau mendistribusikannya kepada orang lain. Ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh di sini. Jika satu misi tingkat tinggi diselesaikan setiap bulan, 50 batu roh kelas medial yang dibutuhkan untuk budidaya akan diperoleh. Selanjutnya, akan ada cukup sisa untuk membeli barang-barang lain. Namun, misi peringkat hitam terlalu sulit. Xiao Chen memandang dengan kasar. Yang paling sederhana adalah membunuh binatang roh kelas 6 kelas medial. Dengan tim yang terdiri dari 3 orang, Martial Science biasa tidak akan dapat menerima misi ini. Namun, bagi Xiao Chen, ini bukanlah tugas yang sulit. Pertama, Xiao Chen mengambil semua misi Black Rank yang tidak memiliki batasan waktu. Kemudian, Xiao Chen memilih 5 misi Black Rank yang memiliki batasan waktu 3 bulan. Secara total, Xiao Chen mengambil sekitar 20 misi peringkat hitam, sekitar 2/3 dari semuanya. Jika Xiao Chen bisa menyelesaikannya, hadiahnya akan sangat tinggi, total 30.000 poin kontribusi. Setelah Xiao Chen selesai memilih misi, dia menyerahkan daftar itu kembali kepada orang yang bertanggung jawab. Orang itu melihat misi yang dipilih Xiao Chen dan ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Xiao Chen sebenarnya telah mengambil 20 misi tingkat tinggi sekaligus. Pada tingkat ini, bagaimana dia akan memberikan akun kepada murid inti yang tersisa? Apa yang salah? Apakah ada batasan jumlah misi yang dapat diterima? Xiao Chen bertanya. Orang yang bertanggung jawab memulihkan akalnya dan tersenyum. Tidak ada. Namun, jika misi Black Rank gagal, akan ada konsekuensi yang berat. Tidak hanya hadiah akan ditahan, mereka bahkan akan mengurangi poin kontribusi Anda. Adapun misi peringkat hitam dengan batas waktu, hukuman karena gagal bahkan lebih tinggi. Saya hanya mengingatkan Anda tentang kebaikan hati. Pahlawan Ye, bisakah kamu benar-benar menyelesaikan begitu banyak misi? Petik 2. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, terima kasih telah mengingatkanku. Saya jamin bisa menyelesaikan semuanya. Xiao Chen tidak dengan santai memilih misi peringkat hitam. Dia telah melakukan banyak perhitungan dan perbandingan dengan kekuatannya sendiri terlebih dahulu. Dia hanya mengambilnya jika dia memiliki setidaknya 80% peluang untuk berhasil. Bab 302, bertingkah seperti orang sombong. Penanggung jawab hanya bisa berkata tanpa daya, kalau begitu tidak ada masalah. Tunggu sebentar, saya akan membawa kontraknya. Akan ada 2 salinan dari setiap formulir. Setelah tanda tangan distempel, Anda boleh pergi. Setelah Xiao Chen melakukan semua itu, dia melirik 20 kontrak misi. Kemudian dia menempatkan mereka di cincin semesta dan kembali ke aula besar. Di dalam aula besar, sekelompok murid inti sedang menuju Xiao Chen. Mereka semua memiliki ekspresi marah di wajah mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju. Ketika Xiao Chen hanya seorang martial saint kelas rendah, dia sudah berani berhadapan dengan orang-orang puncak Gangyu. Sekarang kekuatannya telah meningkat dengan pesat, dia pasti tidak akan takut pada mereka. Xiao Chen memandang 20 atau 30 orang yang menghalangi jalannya dan berkata dengan acuh tak acuh, bisakah kamu memberi jalan? Aku ingin keluar. Petik 2. Orang yang memimpin mereka adalah murid inti dari puncak Qianduan bernama Zhang Sheng. Dia adalah saint martial kelas superior, tetapi belum mencapai puncaknya. Ye Chen, dengan kekuatanmu, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika kamu mengambil misi tingkat tinggi. Apakah Anda bersedia mengambil kontrak misi Anda dan menunjukkannya kepada kami? Kami dapat mendistribusikannya kembali dengan benar, kata Zhang Sheng. Xiao Chen sedikit mengernyit, dia menganggap ini lucu. Mengapa dia harus menunjukkan misinya kepada orang lain? Saya minta maaf, itu tidak mungkin. Tidak perlu bagi saya untuk memberitahu Anda misi apa yang telah saya ambil. Saya terburu-buru untuk waktu, apakah Anda menyingkir atau tidak? Petik 2. Kamu, Zhang Sheng merasa marah. Dia sudah merendahkan dirinya, namun pihak lain tidak menunjukkan wajahnya padanya. Melihat bahwa pihak lain tidak mau mundur, Xiao Chen merasakan sedikit kemarahan di hatinya. Dia memelototi Zhang Sheng dan memotongnya dengan suara dingin, pindah atau tidak. Zhang Sheng melihat tatapan dingin Xiao Chen dan teringat adegan Xiao Chen bertarung melawan Murong Chong. Dia tidak percaya diri. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan melangkah ke samping dengan ekspresi enggan. Ketika murid inti lainnya, yang semuanya lebih lemah dari Zhang Sheng, melihatnya minggir, mereka menghela nafas pelan. Mereka juga mengambil inisiatif untuk membuat jalan bagi Xiao Chen. Xiao Chen mengabaikan ekspresi kelompok dan dengan cepat meninggalkan aula kontribusi, menghilang dari pandangan semua orang. Ketika Zhang Sheng dan yang lainnya naik ke lantai 2, Zhang Sheng menjadi sangat marah. Dia berkata, dia benar-benar mengambil 20 misi peringkat hitam, meninggalkan kita semua hanya dengan 10 misi peringkat hitam. Petik 2. Xiao Chen tidak bisa mendengar suara marah orang-orang ini. Bahkan jika dia bisa mendengarnya, dia tidak akan peduli. Mereka hanyalah sekelompok sampah. Mereka mengambil Hall of Contributions sebagai rumah mereka, membuat semua orang meminta persetujuan dari mereka sebelum membiarkan orang lain mengambil misi. Tanda pisah. Setelah Xiao Chen meninggalkan paviliun pedang surgawi, dia mengeluarkan kontrak dan melihat lebih dekat. Dia berkata, mari kita mulai dengan yang terdekat dulu.
Itu akan menjadi satu ini. Clearwind City sedang diganggu oleh Spirit Beast peringkat 6 puncak baru-baru ini. Ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Mereka datang ke Paviliun Pedang Surgawi untuk mencari bantuan. Clearwind City adalah kota kecil di Provinsi Xie. Ukurannya sangat mirip dengan kota Mohe yang pernah ditinggali Xiao Chen. Kultivator terkuat di kota itu hanyalah seorang martial saint kelas superior. Ketika mereka mengumpulkan kekuatan seluruh kota, mereka tidak memiliki cara untuk melenyapkan binatang roh peringkat 6 puncak. Setiap kali binatang roh peringkat 6 datang, itu akan sangat mengganggu ketertiban kota. Setelah Xiao Chen mengeluarkan peta dan memverifikasi arah Clearwind City, dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan melanjutkan perjalanannya dengan cepat. Di bawah kecepatan penuh Xiao Chen, garis besar sebuah kota kecil muncul di hadapannya 3 hari kemudian. Ketika dia melihat kota ini, Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, "Saya akhirnya tiba. Ayo selesaikan ini dengan cepat, itu hanya puncak peringkat 6 Spirit Beast." Petik 2. Xiao Chen melihat sekilas 5 pemberitahuan di tembok kota. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi berhenti dan melihatnya. Gambar-gambar pada pemberitahuan itu semua adalah penampilan sebelumnya. Mereka didirikan oleh klan Duanmu dan klan Hua Provinsi Dongming, klan Ji Provinsi Nanling, klan Yan Provinsi Xie, dan Guyi Markis klan kerajaan. Hadiah dari setiap klan sudah mencapai setidaknya 1000 batu roh kelas medial. Ketika ditambahkan bersama, ada total 6000 batu roh kelas medial. Jumlah yang mengerikan seperti itu menarik bagi pembudidaya manapun. Pahlawan, kamu telah melihat pemberitahuan ini untuk waktu yang lama. Apakah Anda punya berita tentang orang ini? Tanya penjaga tuan kota yang berdiri di depan pemberitahuan. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, "Tidak, aku hanya ingin tahu." Petik 2. Penjaga itu tersenyum, semua orang bereaksi seperti Anda. Ketika mereka pertama kali melihatnya, mereka semua merasa heran. Orang ini sebenarnya hidup setelah menyinggung 4 dari 4 klan bangsawan martial spirit yang diwarisi. Dia bahkan menyinggung Guyi Markis. Untuk pembudidaya biasa, menyinggung hanya salah satu dari mereka akan menjadi akhir dari mereka. Orang ini tampaknya telah menyinggung setengah kekuatan di negara Qin besar. Namun, sepertinya sangat aneh juga. Orang ini belum muncul selama lebih dari setahun. Dia seperti benar-benar menghilang. Ini telah menyebabkan klan bangsawan terus meningkatkan hadiah mereka. Selama seseorang mengetahui keberadaan orang ini, dia akan dapat mengklaim 10.000 tile emas dan 1000 batu roh kelas rendah. Jika saya melihat orang ini daripada saya akan kaya. Aku tidak perlu bekerja untuk tuan kota lagi. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Kamu akan memiliki kesempatan untuk melihatnya suatu hari nanti." Setelah Xiao Chen berbicara, dia tidak berlama-lama dan memasuki gerbang kota, dengan cepat menuju kediaman tuan kota. Setelah dia melaporkan tujuannya kepada penjaga, mereka segera menunjukkan dia masuk, membawanya ke aula sekunder. Xiao Chen baru saja duduk dan menyesap teh ketika dia mendengar langkah kaki yang mendesak. Pintu terbuka dengan suara, "Si." Pria parubaya itu datang dari luar, mereka berdua adalah orang suci bela diri kelas superior. Namun, orang di sisi kiri jelas memiliki kultivasi yang lebih dalam. Auranya jauh lebih kuat dari yang lain. Ketika Xiao Chen melihat apa yang dia kenakan, dia yakin ini adalah tuan kota dan orang lain adalah asistennya atau semacamnya. Senyum gembira The Clearwind City Lord segera berubah cemberut ketika dia melihat Xiao Chen. Dia dipenuhi dengan kecurigaan ketika dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar pembudidaya yang dikirim oleh Paviliun Pedang Surgawi? Mengapa kultivasi Anda sangat rendah? Selain itu, Anda sendirian. Kamu bukan penipu, kan?" Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis, lalu dia dengan tidak tergesa-gesa mengeluarkan token identitasnya dan menunjukkannya kepada tuan kota. Kemudian, dia mengeluarkan kontrak misi dan berkata, "Murid inti Paviliun Saber Surgawi, Ye Chen dari Puncak Qingyun. Kontrak dan token identitas adalah bukti identitas saya, penggantian dijamin jika tidak asli." Petik 2. Catatan TL, penggantian dijamin jika tidak asli, ini berarti nyata asli. Itu masih lucu dalam bahasa Cina juga, saya percaya itu dimaksudkan untuk menjadi upaya humor. Kurung siku tutup. Asisten di samping tuan kota berkata dengan marah, "Apa gunanya mengirim martial saint kelas medial? Masih banyak orang yang menunggu untuk diselamatkan di Clearwind City. Paviliun Pedang Surgawi Anda tidak perlu berhemat pada sumber daya seperti ini." Petik 2. Ledakan. Ledakan. Saat beberapa dari mereka berbicara, tanah tiba-tiba bergetar. The Clearwind City Lord tidak bisa tidak mengubah ekspresinya. Dia berkata, "Sialan, ular api hitam itu akan datang lagi. Ayo cepat pergi." Huci. Angin kencang bertiup dari mereka berdua. Xiao Chen melakukan langkah pertama, membuka pintu dan dengan cepat pergi. Pada saat mereka berdua pergi, mereka tidak bisa melihat Xiao Chen lagi. Tuan kota berkata dengan heran, "Kecepatan yang luar biasa. Apa kita salah lihat?" Mulut asisten di samping berkedut, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa cepat dia. Kulit Black Flame Snake bahkan lebih keras dari Frost Iron biasa. Baik Anda dan saya adalah orang suci bela diri kelas superior. Namun, kami tidak memiliki cara untuk menembus pertahanannya. Sebagai martial saint kelas medial, bagaimana dia bisa melakukannya? Xiao Chen mengeksekusi mantra gravitasi dan menuju ke asal suara, terbang dengan cepat.
Setelah waktu yang singkat, dia menemukan Spirit Beast menyebabkan keributan. Xiao Chen melihat seekor ular hitam besar setebal 3 meter di jalan lebar di kota. Saat ini sedang menggali jalan keluar dari tanah dengan cepat. Api hitam dimuntahkan dari mulutnya, membakar rumah-rumah di sekitarnya menjadi abu. Kerumunan di jalan-jalan melarikan diri ke segala arah dengan ngeri. Ular api hitam peringkat 6 puncak. Xiao Chen mengenali nama binatang roh ini dalam sekali pandang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, namun, usianya baru sekitar 200 tahun. Jauh dari kata dewasa, itu jauh dari sebanding dengan Scarlet Crown Snake di dunia bawah tanah. Petik 2. Ada juga perbedaan kekuatan di antara Spirit Beast peringkat 6 puncak. Selain perbedaan yang dihasilkan dari garis keturunan, faktor penentu lainnya adalah usia Spirit Beast. Semakin lama mereka hidup, semakin mengerikan kekuatan mereka. Jika ini adalah ular api hitam berusia 1000 tahun, itu akan membutuhkan Raja Bela Diri untuk datang dan menanganinya. Seekor Black Flame Snake berusia 200 tahun bahkan tidak sebanding dengan Black Tooth Snake. Xiao Chen bisa menghadapinya dengan mudah. Siu. Ketika Xiao Chen melihat bola api diluncurkan ke arah seorang gadis kecil, dia tidak ragu-ragu. Tubuhnya berkelebat dan dia dengan cepat mendarat dan mengambil gadis itu sebelum berbalik. Bang! Api hitam menabrak tubuh Xiao Chen dan meledak dengan hebat. Gelombang kejut itu melonjak, menelannya sepenuhnya. Ini menyebabkan semuanya mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin. Ketika api menyebar, kerumunan itu tercengang saat mengetahui bahwa Xiao Chen yang berjubah biru baik-baik saja. Seorang wanita parubaya berlari keluar dengan cepat. Dia mengambil gadis kecil itu dari pelukan Xiao Chen dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, pahlawan, karena telah menyelamatkan putriku. Petik 2. Xiao Chen menjawab, tidak perlu berterima kasih padaku. Cepat tinggalkan tempat ini, sangat berbahaya di sini. Saat Xiao Chen berbicara, energi lembut menyelimuti kedua warga sipil, mendorong mereka ke jarak yang aman. Huci. Tepat ketika Xiao Chen mundur, ular api hitam sepanjang 200 meter akhirnya keluar dari tanah. Kemudian, tubuhnya melayang ke udara. Rahangnya terbuka lebar dan menggigit ke arah Xiao Chen. Giginya yang tajam berkilau dengan cahaya dingin. Untaian ki hitam mengelilingi tubuhnya, pemandangan itu membuat orang banyak gemetar ketakutan. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia mengedarkan esensnya dan mengambil langkah maju tepat saat mulut ular besar itu turun ke arahnya. Xiao Chen berteriak dan mengepalkan 5 jarinya. Kemudian, dia meninju ular besar itu dengan keras di lehernya. Ledakan, suara tumpul terdengar, dan tubuh besar Black Flame Snake segera jatuh ke belakang. Hal ini mengakibatkan batu-batu di jalan hancur berkeping-keping. Xiao Chen tidak menahan pukulannya. Setelah seni memahat tubuh naga dan harimau mencapai ambang lapisan kelima, dia telah mencapai kekuatan 10.000 kilogram. Bagaimana bisa lawannya menahan kekuatan seperti itu? Saat Black Flame Snake jatuh, ia segera menghancurkan ekornya yang besar ke tanah. Menggambar pedang. Petik 2. Cahaya pedang yang cemerlang menyala dan tubuh keras Black Flame Snake terpotong seketika. Aliran darah merah menyembur ke udara dan ekor ular sepanjang 3 meter jatuh ke tanah. Ukui yang berkilauan. Xiao Chen melompat ke udara. Awan guntur berkumpul di langit seketika. Pergelangan tangannya menjentikkan 9 kali dan 9 helai pedang ungu ki mengenai ular api hitam. Luka mengerikan menimpa Black Flame Snake, dan potongan daging dan darah terbang keluar. Ular api hitam menggeliat di tanah kesakitan, tak henti-hentinya berguling-guling dan meratap dalam kesedihan. Ketika Clearwind City Lord dan asistennya bergegas dan melihat pemandangan ini, mereka sangat tercengang. Asisten, yang mengatakan Xiao Chen tidak memiliki cara untuk menembus pertahanan Black Flame Snake sebelumnya, segera merasakan wajahnya menjadi panas. Dia bergumam, bagaimana mungkin? Dia jelas hanya seorang martial saint kelas medial. Bagaimana dia bisa menghancurkan pertahanan Black Flame Snake? Petik 2. Bab 303, bermain dengan api dan terbakar. The Clearwind City Lord melihat awan guntur di langit dan merenung. Dia berkata dengan suara yang dalam, dia berbeda dari kita. Tidak heran dia begitu percaya diri. Orang ini adalah seorang kultivator yang telah memahami suatu negara. Apalagi prestasinya di dalamnya tidak rendah. Dengan dimasukkannya keadaan itu, menggambar pedang biasa itu bahkan lebih kuat daripada teknik bela diri peringkat bumi kelas unggul. Kepadatan pedang kinya bahkan lebih kuat dari kita. Itu sudah lebih baik daripada raja bela diri biasa. Sepertinya Clearwind City bisa diselamatkan kali ini, seru City Lord sambil tersenyum gembira. Black Flame Snake meringkuk di tanah, berubah menjadi bukit kecil bersisik. Matanya yang dingin menatap Xiao Chen, berwarna merah darah. Lidah merah bercabangnya menjentikkan masuk dan keluar tanpa henti, merasakan posisi Xiao Chen. Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar dan energi spiritual yang dikaitkan dengan api di sekitarnya bergerak ke arahnya dengan cepat. Bola api hitam besar muncul, berputar terus-menerus. Ketika api yang mengerikan dinaikkan ke puncak, bola api diluncurkan ke Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis, bermain dengan api di depanku. Anda jauh dari cukup. Mundur. Api ungu menyala tanpa henti di mata kanan Xiao Chen. Xiao Chen tidak mengompresnya dan langsung menembakkannya. Api ungu langsung menjadi seperti sungai yang mengamuk memancar keluar. Ledakan. Api ungu yang mengamuk segera menelan api hitam yang dimuntahkan Black Flame Snake.
Api yang melonjak membakar ular api hitam sampai berteriak dengan sedih, menyebabkannya menggeliat kesakitan. Setelah Black Flame Snake merasakan kengerian Xiao Chen, ia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Tubuhnya menempel di tanah saat meluncur, merobohkan bangunan saat itu. Memikirkan untuk berlari, sangat terlambat. Wukui mengguncang surga. Xiao Chen berteriak dan pohon Wukui surgawi kuno muncul entah dari mana. Itu mulai bergerak menuju Black Flame Snake, menekannya seperti gunung. Itu membawa kekuatan guntur yang deras. Gemuruh. Keadaan guntur yang diresapi dengan kekuatan suci melonjak tanpa henti. Mengikuti gemuruh guntur, Wukui dengan cepat tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Kekuatan besar yang menekan Black Flame Snake mulai mengguncang tanah. Setelah beberapa saat, pohon surgawi berubah menjadi lampu listrik yang mengerikan dan mengalir ke ular api hitam. Dengan pikiran dari Xiao Chen, itu segera meledak. Ular api hitam, yang sudah terbakar parah oleh api sejati guntur ungu, hancur berkeping-keping oleh lampu listrik ini. Hujan darah turun dari langit. Kekuatan hisap datang dari telapak tangan Xiao Chen, menarik Black Flame Snake ke atas. Kemudian, dia langsung melemparkannya ke cincin semesta. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke Clearwind City Lord. Misi telah selesai, tolong letakkan sidik jarimu di sini dan segel Tuan Kota. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah menandatanganinya secara pribadi juga, kata Xiao Chen acuh tak acuh saat dia mengeluarkan kontrak misi. Ketika Tuan Kota Angin Jernih melihat ular api hitam yang mengganggu Kota Angin Jernih begitu lama dihancurkan oleh Xiao Chen, dia masih dalam keadaan tidak percaya. Hanya ketika Xiao Chen mengulangi dirinya sendiri, dia memulihkan akalnya. Tuan Kota tersenyum ketika dia berkata, "Maaf, saya terganggu. Apakah dirimu yang terhormat adalah murid puncak King Yun? Maafkan saya karena terus terang, tetapi bukankah puncak King Yun sedang menurun?" Xiao Chen tersenyum, "Ye Chen di puncak King Yun siap melayani Anda, penggantian dijamin jika tidak asli. Tidak perlu menipu diri Anda yang terhormat. Puncak King Yun tidak menurun. Paling tidak, mereka masih memiliki semua teknik bela diri mereka. Selanjutnya, mereka juga memiliki Peak Master dengan potensi tak terbatas." Petik 2. Melihat ular api hitam sudah mati, Tuan Kota jelas dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum dan berkata, "Benar-benar pahlawan muda. Itu masih agak sulit dipercaya. Saya akan menempatkan sidik jari saya di sini." Petik 2. Setelah Tuan Kota meletakkan sidik jari, dia mengeluarkan segel resmi Tuan Kota dan menempelkan stempel merah pada kontraknya. Setelah itu, dia menandatanganinya secara pribadi. Misi Xiao Chen sekarang telah selesai. Xiao Chen menerima misi dengan puas dan mengungkapkan senyum tipis. Dia telah memperoleh 1000 poin kontribusi. Misi ini sedikit sederhana, tidak memiliki efek melatih teknik pedang Xiao Chen. Namun, itu bagus untuk bisa menyebarkan nama puncak King Yun. Saat asisten melihat Xiao Chen pergi, dia tiba-tiba berkata, "Tuanku, aku tiba-tiba teringat. Beberapa waktu lalu, ada sebuah cerita tentang bahwa seorang pemuda dari Paviliun Pedang Surgawi membunuh seorang ahli dari generasi yang lebih tua, Yue Mingshan. Sepertinya ini mungkin orang itu." Tuan Kota bergumam, ada kemungkinan 80% bahwa itu dia. Meskipun Black Flame Snake adalah salah satu dari Spirit Beast peringkat 6 puncak yang lebih lemah, seorang Martial Saint puncak masih perlu menghabiskan banyak usaha untuk membunuhnya. Selain itu, sulit untuk melarikan diri tanpa cedera. Pemuda ini dengan mudah membunuh ular api hitam ini dalam beberapa gerakan. Jelas bahwa dia tidak setingkat dengan ular. Tidak lebih dari 10 jenius seperti itu di negara Qin besar. Sepertinya King Yun Peak akan menjadi terkenal lagi. Tanda pisah. Pegunungan awan mengalir adalah pegunungan terbesar kedua di Provinsi Xie, kedua setelah Pegunungan Lingyun. Kepadatan energi spiritualnya jauh lebih tipis daripada Pegunungan Lingyun. Namun, ada banyak herbal roh yang berharga dan segala macam tanaman berharga di sana, tidak kurang dari Pegunungan Lingyun. Itu adalah gunung obat yang terkenal. Yang paling penting adalah, meskipun ada banyak sekte kecil di sekitarnya, tidak ada sekte yang sangat kuat. Oleh karena itu adalah tanah tanpa tuan. Ada lebih banyak pembudidaya yang pergi ke Pegunungan Awan Mengalir daripada Pegunungan Lingyun. Sebagian besar dari mereka adalah pembudidaya yang dipekerjakan oleh kekuatan besar untuk melindungi orang-orang yang masuk untuk memanen tumbuhan, mencegah mereka menjadi mangsa binatang roh yang ganas di gunung. Di puncak terpencil di Flowing Cloud Mountain Range, seorang wanita berpakaian putih membawa keranjang obat di punggungnya dengan gesit memanjat tebing yang berbahaya. Di samping wanita berpakaian putih itu ada seorang pendekar pedang muda berjubah biru, perlahan melayang di sisinya, melindunginya. Tak perlu dikatakan, pendekar pedang itu adalah Xiao Chen. Xiao Chen menyaksikan wanita berpakaian putih memanjat dengan banyak kesulitan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Sun, mengapa repot-repot begini? Anda hanya perlu memberitahu saya seperti apa ramuan yang Anda cari. Aku bisa membantumu memilihnya." Wanita ini adalah putri dari Manor Lord, yang manornya terkenal dengan penyulingan obat-obatan. Namanya Sun Qian, dan dia adalah orang yang mengeluarkan misi Xiao Chen kali ini. Dengan membantunya untuk berhasil memilih ramuan roh, dia akan mendapatkan 1000 poin kontribusi. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu, jadi, dia ingin mengambil tindakan sendiri untuk menyelesaikan misi lebih cepat. Wajah indah Sun Qian dipenuhi dengan keringat.
Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Chen, dia menyeka keringatnya dan tersenyum. Tuan Muda Ye, bukan karena saya keras kepala. Ramuan roh ini sangat bermasalah untuk dipilih. Seseorang bahkan harus mencabut akarnya sepenuhnya. Selain itu, tidak dapat memiliki kerusakan sama sekali. Jika tidak, energi spiritualnya akan bocor dan ramuan roh akan layu dengan cepat. Efek obatnya akan hilang. Seseorang tanpa pengalaman yang cukup tidak akan mengerti bagaimana cara mengambilnya. Xiao Chen hanya tersenyum tipis. Karena Sun Qian mengatakan itu, dia hanya bisa mengikuti instruksinya. Dia mengulurkan sens spiritualnya dan memeriksa situasi di sekitarnya. Xiao Chen juga tahu cara memurnikan obat, dia tahu Sun Qian sedikit melebih-lebihkannya. Jika disimpan dengan benar, bahkan dengan sedikit kerusakan, efek obat dari ramuan roh tidak akan hilang begitu cepat. Namun, Xiao Chen tidak bisa diganggu oleh Sun Qian. Permintaannya bukannya tidak masuk akal. Dia hanya akan memainkannya dengan telinga dan bertindak sesuai dengan situasinya. Tebing tempat mereka berdua berada sangat terkenal di Flowing Cloud Mountain Range. Itu memiliki nama yang sangat menarik, Go Crazy Fest, itu juga disebut puncak ramuan abadi. Catatan TL, Go Crazy Fest adalah plesetan dari Immortal Hair Peak. Bahasa Cina untuk Go Crazy Fest adalah Xian Yao Feng. Bahasa Mandarin untuk puncak ramuan abadi adalah Xian Yao Feng. Seperti yang Anda lihat, ketika dibaca dalam bahasa Mandarin, kedengarannya sama. Kurung siku tutup. The Immortal Hair Peak adalah inti dari Flowing Cloud Mountain Range. Disinilah energi spiritual dari seluruh pegunungan berkumpul. Sampai di puncak ini, orang dapat dengan mudah menemukan herbal roh kualitas terbaik. Di kaki puncak ada spirit herb berusia sekitar 50 tahun. Di tengahnya, seseorang dapat menemukan ramuan roh berusia 100 tahun. Semakin tinggi yang didaki, semakin tua ramuannya, dengan mudah melampaui usia 100 tahun. Jika seseorang dapat mencapai puncaknya, mereka bahkan dapat menemukan ramuan roh yang berusia lebih dari 1000 tahun. Itu bisa dikatakan sebagai puncak ramuan abadi sejati. Adapun nama lainnya, Go Crazy Fest, itu adalah cerita yang berasal dari pengumpul ramuan. Hanya orang gila yang sembarangan mendaki puncak ini. Ini karena terlalu berbahaya. Itu ditutupi dengan segala macam binatang roh terbang yang ganas. Binatang roh ini sering berpesta dengan ramuan roh kualitas terbaik. Oleh karena itu, mereka jauh lebih kuat daripada spirit beast biasa. Lebih jauh lagi, karena sangat tinggi, bahkan orang suci bela diri kelas superior dengan teknik bela diri terbang tidak akan berani naik ke tengahnya. Paling-paling, mereka akan memilih beberapa ramuan roh di kaki puncak sebelum pergi. Adapun puncak setinggi 4000 meter, pernah ada raja bela diri kelas superior yang mengandalkan kekuatannya untuk terbang secara paksa. Pada akhirnya, dia dibunuh dengan kejam oleh binatang roh yang melindungi tumbuhan di puncak dalam waktu setengah menit. Xiao Chen sangat jelas dengan kekuatannya sendiri. Misi ini hanya mengharuskannya mendaki hingga ketinggian sekitar 100 meter di atas tengah gunung. Ini adalah sesuatu dalam lingkup kemampuannya. Jika dia harus pergi lebih tinggi, dia harus menyerahkan misi ini. Sebelum mencapai Martial King, dia hanya akan mencari kematian. Dia hanya naik 500 meter dari kaki dan dia sudah bertemu dengan beberapa binatang roh peringkat 6 yang ganas. Sense spiritual Xiao Chen menangkap beberapa titik hitam yang terbang dengan cepat dari barat laut. Xiao Chen mengeluarkan busur pembunuh jiwa dan berkata, Nona Sun, hati-hati, ada binatang roh yang terbang lagi. Ketika Sun Qian mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia dengan cepat berhenti mendaki dan menuju singkapan yang lebih stabil, perlahan-lahan bergerak ke arahnya. Titik-titik hitam yang jauh semakin dekat. Mereka adalah 4 binatang roh terbang kelas medial peringkat 6, burung hering awan berapi-api. Mereka panjangnya 3 meter dan memiliki lebar sayap 20 meter. Bulu Fury Cloud Vulture berwarna merah menyala. Jika dilihat dari kejauhan, mereka tampak seperti nyala api yang menyala-nyala. Ada 9 bulu tegak di ekornya. Mereka benar-benar lurus, kuat, dan tahan lama, seperti pedang tajam, ada nyala api yang menyala di ujungnya. Meskipun binatang roh terbang ini hanya kelas medial peringkat 6, itu bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada binatang roh peringkat 6 puncak di udara. Jika seseorang ceroboh, mereka akan dirugikan. Xiao Chen memasangkan Essence Light Arrow dan menggambarnya. Dia mengunci ke Fury Cloud Vulture dengan spiritual sense-nya dan melepaskannya. Panah itu terbang dengan cepat, menciptakan suara yang menusuk saat meninju udara. Itu menembus Fury Cloud Vulture dan menciptakan lubang berdarah besar. Burung itu menangis sedih dan jatuh ke tanah. Tangan Xiao Chen tidak berhenti bergerak, menembakkan panah lain. Semakin banyak kekuatan yang digunakan, semakin kuat kekuatan Soul Slayer Bow. Setiap beberapa bulan, setiap kali Xiao Chen menggunakannya, kekuatannya akan sangat meningkat. Vulture awan api lainnya yang telah dia kunci mencoba untuk menghindar. Namun, tetap saja tidak luput dari takdir kematiannya. Sebuah lubang berdarah muncul dengan ledakan. Nona Sun, harap berhati-hati. Saya akan pergi sebentar dan kembali dengan cepat. Petik 2. Dua Fury Cloud Vulture yang tersisa sudah kurang dari 500 meter dari Xiao Chen. Jika jaraknya terlalu dekat, efek busur pembunuh jiwa akan lebih lemah. Xiao Chen menukarnya dengan Lunar Shadow Saber dan bergegas maju, memikat mereka. Sun King berkata dengan cemas, pahlawan Ye, hati-hati.
Siu. Fury Cloud Vulture terbang dengan cepat ke kepala Xiao Chen. Dua cakar tajam yang bisa dengan mudah memecahkan batu mencengkeram kepala Xiao Chen. Bab 304, Hering Awan Api yang Marah. Jika cakar menempel di kepala Xiao Chen, tidak peduli seberapa tangguh tubuh fisiknya, otaknya akan meledak. Ketika Sun Qian melihat Fury Cloud Vulture besar menutupi sosok Xiao Chen, dia menjadi pucat dan berteriak, kaget. Bang! Bang! Ada dua ledakan di udara. Ledakan pertama adalah cakar keras Fury Cloud Vulture yang patah dan jatuh. Ledakan kedua adalah pedang yang menembus Fury Cloud Vulture. Tubuh Xiao Chen mengikuti pedang melalui Fury Cloud Vulture. Sun Qian menghela nafas lega ketika dia melihat Xiao Chen baik-baik saja, kamu membuatku takut setengah mati. Petik 2. Jika Xiao Chen mati di bawah cakar Fury Cloud Vulture, mengingat ranah budidaya martial Grandmaster, akan mudah untuk membayangkan dirinya mengikuti jejak Xiao Chen. Fury Cloud Vulture terakhir mengitari Xiao Chen tanpa henti. Ekornya meninggalkan jejak api. Akhirnya, api ini berubah menjadi tornado api besar, menyelimuti Xiao Chen. Merusak. Xiao Chen mengayunkan pedangnya, dan pedang tajam Qi memecahkan lubang di tornado api. Kemudian, dia dengan cepat lolos dari nyala api yang menyala-nyala. Begitu Xiao Chen muncul, 8 dari bulu ekor Fury Cloud Vulture, dilingkari oleh api, melesat seperti panah tajam. Sementara bulu-bulu yang menyala itu terbang, mereka terus-menerus menyerap energi spiritual yang dikaitkan dengan api di udara. Pada saat mereka mendekati Xiao Chen, mereka telah menjadi tombak api sepanjang 20 meter. Ketika Xiao Chen mengeksekusi mantra gravitasi dan berada di udara, dia hanya bisa menggunakan 70% dari kekuatannya. Dia tidak berani menghadapi tombak yang menyala ini secara langsung. 9 transformasi Roaming Dragon. Xiao Chen berteriak, dan tubuhnya bergetar di udara, terbelah menjadi 9. Dia menghindari tombak menyala yang terbang ke arahnya. Tombak yang menyala tidak kehilangan kekuatannya, mereka meledakkan 8 lubang besar saat mereka menghantam tanah. Clear Wind Chop, hanya melihat angin sepoi-sepoi dan bukan pedang. 9 angin sejuk bertiup dari segala arah. Setiap angin sejuk menyembunyikan salah satu sosok Xiao Chen. Dalam sekejap, niat membunuh Xiao Chen menghilang. Hanya angin sepoi-sepoi yang sejuk bertiup ke Fury Cloud Vulture. The Fury Cloud Vulture belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Tiba-tiba, dia tidak bisa merasakan niat membunuh Xiao Chen, jadi mau tidak mau dia merasa curiga. Ledakan. Karena merasa curiga, 9 sosok Xiao Chen bergabung lagi. Dia menembakkan 9 helai pedang Qi ke Fury Cloud Vulture, memotongnya menjadi 10 bagian dalam sekejap. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan kembali ke sisi Sun Qian. Dia berkata, itu akan menjadi lebih berbahaya semakin jauh kita pergi. Katakan saja apa spirit herb yang kamu butuhkan, dan aku akan membawamu ke sana. Petik 2. Sun Qian berada di tempat yang sulit, ekspresinya mengungkapkan emosinya tentang kesulitan itu. Dia ragu-ragu dan tidak bisa mengambil keputusan. Namun, ketika dia melihat mata tegas Xiao Chen, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, saya membutuhkan buah awan berwarna 9 berwarna yang berusia 500 tahun. Saya harus memilih semuanya. Petik 2. Buah awan mengalir 9 warna berusia 500 tahun, ini sangat berharga. Jika dijual, itu bisa dengan mudah mendapatkan setidaknya 500 batu roh kelas medial. Sepertinya misi ini adalah salah satu di mana dia akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengulurkan sense spiritualnya sejenak dan menemukan lokasi buah awan 9 warna yang mengalir. Memang, buah awan 9 warna yang mengalir ini tidak hanya 100 meter di atas tengah gunung. Itu sebenarnya lebih dari 1000 meter jauhnya. Tidak heran wanita ini tidak mau membiarkannya menerbangkannya. Sun Qian khawatir, setelah Xiao Chen mengetahui kebenarannya, dia akan segera pergi. Dia hanya bisa menekan dirinya sendiri dan memanjat, dia harus mencapai tempat di mana dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Xiao Chen menarik sense spiritualnya dan tertawa pahit, tak berdaya. Dia menggendong Sun Qian, kepalanya ditundukkan, di pinggang. Ketika Sun Qian mengeluarkan teriakan kaget, Xiao Chen mengeksekusi seni melonjak awan Azure Dragon dan mengaktifkan sepatu Windwalk. Kecepatannya mencapai kecepatan suara dalam sekejap, dan dia dengan cepat terbang ke atas tebing. Setelah beberapa kedipan, mereka tiba di lokasi buah awan 9 warna yang mengalir. Kemudian, Xiao Chen mengatur Sun Qian, yang belum pulih dari akalnya, di atas batu yang menonjol. Dia berkata, kami telah tiba. Bergerak lebih cepat, akan ada spirit beast yang akan segera tiba. Petik 2. Sun Qian melihat buah awan 9 warna yang mengalir di hadapannya sebelum dia mendapatkan kembali akalnya. Kemudian, dia dengan cepat mengeluarkan cangkul obat dari keranjang obatnya. Dia mulai menggali dengan hati-hati. Siu. Tiba-tiba, fluktuasi tak berbentuk muncul di udara. Xiao Chen sedikit mengernyit dan melihat ke kejauhan. Pada batas penglihatan Xiao Chen, dia melihat Fury Cloud Vulture, panjangnya 20 meter dengan lebar sayap 100 meter. Ada 20 ekor bulu di ujungnya. Sial, ini adalah Fury Cloud Vulture yang matang. Itu telah hidup setidaknya selama 500 tahun. Saya jelas tidak cocok untuk itu di udara. Xiao Chen melakukan analisis cepat di dalam hatinya. Spirit Beast jarang hidup sampai usia kedewasaan mereka. Namun,
begitu seseorang melakukannya, kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif. Nona Sun, berapa lama lagi yang Anda butuhkan? Xiao Chen bertanya. Sun Qian, fokus pada cangkul obatnya, menggali pohon tempat buah awan mengalir 9 warna tumbuh. Ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Chen, dia menjawab, 2 menit, saya hanya perlu 2 menit. Petik 2. Xiao Chen menyimpan ekspresi tenang. Dia berkata, jangan berbohong padaku. Aku akan menurunkanmu setelah 2 menit. Setelah Xiao Chen mengatakan itu, dia melompat ke arah Fury Cloud Vulture yang dewasa. Dia dengan cepat terbang dan memancingnya pergi. Xiao Chen tidak berharap untuk membunuhnya, yang ingin dia lakukan hanyalah menundanya selama 2 menit. Sun Qian mendengar peluit di belakangnya dan merasa Xiao Chen pergi. Dia merasa bingung dan mengerutkan kening berat. Dia memiliki ekspresi pahit ketika dia berkata, mengapa saya mengatakan itu? Saya jelas membutuhkan setidaknya 3 menit. Aku harus cepat. Sun Qian mulai bergerak lebih cepat. Setelah dia menggali akarnya, dia dengan hati-hati membersihkan rimpangnya. Ada beberapa ratus cabang kecil. Cabang-cabang ini tidak dapat dipatahkan. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk mencapai tujuannya. Suara ledakan datang dari belakangnya. Ini membuatnya lebih gugup, dan dia meningkatkan kecepatannya lagi. 2 menit kemudian, Xiao Chen bergegas kembali, tertutup tanah. Jubahnya telah dibakar sampai compang camping. Rambutnya tergerai. Darah bocor dari sudut bibir Xiao Chen. Ada bulu merah menyala yang menempel di dadanya. Xiao Chen mencabut bulunya. Sun Qian mendengar peluit lagi. Kepalanya dipenuhi keringat. Dia bergerak pada batasnya. Dia akhirnya membersihkan beberapa cabang terakhir. Dia dengan cepat meletakkannya di keranjang obat dan menutupinya. Xiao Chen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia mengangkatnya dan dengan cepat menuju tanah 2000 meter di bawah. Bang! Mereka berdua baru saja pergi, dan Fury Cloud Vulture yang dewasa mencakar tanah dengan ledakan yang keras. Itu mencungkil lubang besar, berdiameter sekitar 10 meter, ke dalam tanah, awan debu terbang. Ketika Fury Cloud Vulture yang dewasa melihat bahwa buah awan 9 warna yang mengalir hilang, ia benar-benar marah. Itu mengeluarkan teriakan burung yang tajam dan bergegas ke Xiao Chen dan Sun Qian. Kecepatannya melampaui kecepatan suara dalam sekejap. Saat Xiao Chen dan Sun Qian jatuh langsung dari ketinggian, kulit Sun Qian memucat. Dia ketakutan, dia tidak berani mengeluarkan suara. Dia mencengkeram pinggang Xiao Chen erat-erat dengan kedua tangan. Xiao Chen mengedarkan seni memahat tubuh naga dan harimau dan memfokuskan kekuatan secara internal. Berat badannya meningkat menjadi 5.000 kg dalam sekejap. Tingkat keturunan mereka meningkat 10 kali lipat dengan segera. Saat mereka hendak mendarat, Xiao Chen berhenti mengedarkan seni memahat tubuh naga dan harimau dan mengirimkan gelombang kejut ke tanah. Dia mulai meluncur ke depan. Api sejati guntur ungu, tembak. Xiao Chen menoleh. Api ungu menyala di mata kanannya, menekan dan memanjang, membentuk panah ungu. Itu melesat dengan kecepatan kilat dan menabrak Fury Cloud Vulture yang mengejar mereka. Ledakan. Ledakan itu menciptakan gelombang kejut yang sangat besar dan meniupkan Fury Cloud Vulture yang besar. Jaraknya dari Xiao Chen segera dan meningkat secara signifikan. Ini semua selesai dalam waktu untuk percikan untuk terbang. Xiao Chen tidak berhenti sama sekali. Dia menghabiskan sekitar 30% dari esensnya. Selain cedera sebelumnya, perjalanan ini sangat berbahaya. Sesaat ragu-ragu akan mengakibatkan dia dicabik-cabik oleh cakar. Tanda pisah. Di luar pegunungan, Clearwater Manor menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, mereka melihat Xiao Chen membawa Sun Qian dan terbang keluar. Mereka semua segera mengungkapkan ekspresi gembira. Siu. Xiao Chen mendarat dengan kuat di tanah saat dia menggendong Sun Qian. Kemudian, dia meletakkan Sun Qian yang memerah di tanah sebelum pindah ke samping. Apakah nona pertama berhasil? Apakah Anda berhasil memilih buah awan 9 warna yang mengalir? Semua orang di Clearwater Manor bertanya bersama saat mereka mengepung Sun Qian. Setelah mereka mendapatkan jawaban yang pasti, mereka semua mengungkapkan senyum gembira. Sekarang kita dapat mentransplantasikan buah awan mengalir yang sempurna ke dalam kebun herbal buah awan mengalir. Petik 2. Tuan Manor akan sangat senang. Dia akan dapat menghasilkan setidaknya 100 batu roh kelas medial pendapatan setiap tahun dari ini. Petik 2. Xiao Chen sedikit merapikan pakaiannya yang berantakan dan menepuk-nepuk rambut hitamnya. Ketika dia mendengar itu, dia akhirnya mengerti mengapa mereka tidak dapat merusak akar buah awan yang mengalir. Mereka sebenarnya bertujuan untuk transplantasi. Namun, buah awan mengalir sudah menjadi ramuan roh peringkat 8. Untuk Clearwater Manor untuk memahami teknik transplantasi, mereka telah menyembunyikan diri dengan baik. Sun Qian memisahkan kerumunan dan bergegas ke Xiao Chen dengan penuh semangat. Senyum memenuhi wajahnya yang cantik saat dia berkata, Pahlawan Ye, terima kasih telah membantu. Apakah lukamu baik-baik saja? Xiao Chen tersenyum santai, menandakan tidak ada masalah yang berarti. Sebenarnya, tidak ada masalah besar. Meskipun Fury Cloud Vulture yang dewasa sangat ganas, ketika Xiao Chen menggunakan semua upayanya untuk menghindar, dia dapat melarikan diri tanpa mengalami cedera besar, bahkan jika dia tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Ini adalah kontrak misi. Maukah Nona Sun menandatangani di sini dan menempelkan sidik jari Anda di atasnya? Xiao Chen mengeluarkan kontrak dan kuas untuk Sun Qian.
Setelah Sun Qian menandatangani kontrak dan menempelkan segelnya di atasnya, dia mengeluarkan 2 botol pil obat dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Dia berkata, "Pahlawan Ye, ini adalah obat penyembuh luka yang dibuat dengan resep rahasia Clearwater Manor. Memakannya dan menerapkannya secara eksternal akan membantu Anda pulih dengan cepat." Xiao Chen menerima kontrak dan pil obat. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak untuk Nona Sun. Aku akan pergi sekarang." Setelah Xiao Chen berbicara, dia tidak berlama-lama dan segera pergi. Sun Qian memperhatikan saat dia pergi, dia tidak mengalihkan pandangannya. Rasanya seperti ada sesuatu yang digali dari hatinya. "Nona, berhentilah mencari. Orang seperti ini ditakdirkan untuk berada pada level yang berbeda dari kita," kata pengurus rumah tangga tua itu dengan berlarut-larut ketika dia melihat ekspresi Sun Qian. Sun Qian mengungkapkan senyum pahit, ekspresi kecewa muncul di tatapannya. Dia berkata, "Saya tahu. Itu sebabnya saya tidak mendesaknya untuk tinggal. Ayo pergi." Petik 2. Setelah Xiao Chen meninggalkan Clearwater Manor, dia pergi ke kota terdekat. Kemudian, dia check-in ke penginapan terdekat dan mandi dengan nyaman, serta berganti pakaian. Setelah itu, dia mengeluarkan semua kontrak misi dan menghitungnya dengan cermat. Setelah Xiao Chen menghitung semuanya, dia berkata, "Dalam 2 bulan, saya telah menyelesaikan 15 misi di Provinsi Xie. 5 sisanya berada di provinsi lain. Saya harus mulai dengan Provinsi Dongming terlebih dahulu." Petik 2.